Pria abadi ini melakukan sesuatu yang mustahil. Ia melamar seorang Dewi Eldritch berambut perak, dan alasannya sungguh unik sekaligus menggelikan. Pertama, kau adalah seorang Dewi Ibu. Tidak diragukan lagi, kau seorang wanita sejati. Dan Dewi sepertimu biasanya punya aset yang luar biasa. Kedua, sebagai makhluk Eldritch kau punya tentakel. Gadis tentakel adalah yang terbaik, dan itu seleraku. Ketiga dan yang paling utama, kau sama sepertiku. Abadi, kau bisa menemaniku selamanya. Untuk mendapatkan hak memanggilmu, aku telah melintasi abad demi abad memburu setiap misteri di dunia. Semua ini kulakukan demi cinta. Jika itu untukmu tak ada yang mustahil bagiku. Di dunia yang dikuasai dewa-dewa rusak ini, setiap entitas ilahi punya kekuatan mengerikan yang tak terhingga. Dia sang dewi berdiri di puncak waktu liar dan tak terkendali. Sosok yang begitu dahsyat hingga menyentuh auranya saja bisa menyeretmu ke dalam kehampaan. Dan pahlawan kita Lin, satu-satunya manusia yang berani menatap langsung ke dalam kehampaan itu. Sebagai salah satu transmigrator pertama yang tiba di dunia ini berabad-abad silam, dia kini menjadi pemilik pengetahuan terlarang penguasa segala hukum dan kebenaran yang ada. Namun ada satu misteri besar yang belum bisa ia pecahkan. Kenapa hanya dirinya yang dianugerahi keabadian? Mereka yang datang bersamanya telah pergi satu persatu jiwanya berpulang ke tempat yang semestinya. Lin membangun sebuah aula megah untuk menyemayamkan jasad rekan-rekan transmigratornya. Kini muak dengan kehidupannya yang monoton, sudah saatnya dia mencari jalan yang berbeda. Atau mungkin kesempatan untuk memulai kembali. Kunci untuk memanggil Dewi Eldritch perlahan, ia lemparkan ke api suci. Dengan bisikan mantra, ia pun menyerukan namanya. Wahai penguasa gerbang pengetahuan, buka sisi lain dunia dan biarkan Dewi Ibu turun ke bumi. Kambing hitam hutan, yang melahirkan ribuan keturunan, tampakkanlah dirimu sekarang. Wahai yang maha kuasa Supnigurat. Seketika sebuah gerbang energi gelap muncul di hadapan Lin. Suara agung menggema, Wahai manusia, apa keinginanmu? Namun sang Dewi Eldritch tak pernah menyangka Lin akan langsung berlutut dan melamarnya di tempat. Alasannya begitu tulus dan mengejutkan. Tersentuh oleh perasaan Lin, Dewi Eldritch Supnigurat perlahan melangkah keluar dari gerbang. Dengan suara lembut ia berujar, sebelum kau pergi nanti kau harus selalu dan selamanya mencintaiku. Dan begitulah sang Dewi menerima lamaran Lin. Sebagai Dewi Eldritch ini adalah pengalaman pertamanya. Bingung harus berbuat apa, dia pun bertanya dengan polos. Dengan senyum percaya diri Lin menatapnya dan bertanya, setelah kita menikah, apa ada sesuatu yang kau inginkan? Tanpa ragu Lin langsung menjawab, aku ingin punya anak denganmu. Mendengar itu, jantung Supnigurat berdebar kencang. Ini adalah keahlianku, pikirnya. Sebagai Dewi Ibu dia sangat gembira. Rasa sukanya pada Lin melonjak seketika. Baiklah, ayo kita lakukan sekarang juga, aku suka membuat anak. Sebagai Dewi Kesuburan, ia mampu membuat makhluk apapun berkembang biak tak peduli benda hidup mati, ataupun jenis kelaminnya. Dia bisa memberinya anak sebanyak apapun yang Lin mau. Dengan penuh semangat tentakel Supnigurat melilit tubuh Lin. Mendengar penawaran gila itu, Lin membeku tak percaya sebelum berteriak panik. Bukan anak seperti itu yang kumaksud, tapi bercinta denganmu bermesraan dengan segala cara dan memiliki anak dari hubungan itu. Betapa terkejutnya Lin, wajah Supnigurat langsung memerah padam. Bagaimana bisa seseorang mengucapkan hal tak senonoh seperti itu dengan wajah serius? Sang Dewi segera menutupi wajahnya dan berbalik malu. Suaranya bergetar, apa kau sadar dengan ucapanmu? Meskipun kita sudah menikah, ini terlalu cepat kan? Tapi Lin justru semakin bersemangat. Pasangan sejati harus terhubung erat baik jiwa maupun raga. Selalu penuh gairah setiap saat, serunya sekali lagi. Aku ingin punya bayi denganmu, Supnigurat. Sementara itu, di istana sang Dewi dua bawahannya sedang menyaksikan siaran langsung yang luar biasa ini dari awal. Lilith yang benar-benar syok, memegangi kepalanya seolah dunia akan kiamat. Ia berteriak, bagaimana bisa Supnigurat sama tergoda oleh manusia? Polos yang tak tahu apa-apa itu, menikah di tempat dengan pria yang baru ditemuinya. Apa-apaan ini? Sekarang mereka bahkan bicara soal punya bayi. Saking terkejutnya Lilith hanya bisa membeku sambil terus berteriak histeris. Sebaliknya Minotaur justru tampak gelisah. Pikirannya berputar mencoba memahami situasi yang rumit ini. Pasti ada makna tersembunyi di balik keputusan Dewi Ibu. Pria itu, dia punya kekuatan yang luar biasa. Tekadnya sekelam jurang tak berdasar, dan sikapnya terasa hampa, tanpa sedikit pun kehangatan manusiawi. Sebagai penguasa aula, segalanya dia bisa jadi penentu akhir dari perang antar Dewa Eldritch. Lilith menyimak penjelasan Minotaur, namun keraguan masih menyelimuti hatinya. Dia cuma terlihat seperti orang aneh yang terlalu lama menyendiri. Apa benar dia sehebat itu? Namun Minotaur kukuh dengan teorinya. Takdir Dewi Ibu adalah mengalahkan para Dewa Eldritch dan merebut kembali kekuatan Sang Pencipta. Nah, ini bagian terpentingnya. Jika beliau memiliki keturunan dari makhluk kuat di luar kaum kita, bukankah itu jalan pintas untuk mencapai takdir agung itu? Tapi semakin Lilith mendengar hatinya semakin menolak. Tidak mungkin.
Aku tidak akan rela membiarkan Supnigurat mengandung anak dari pria itu. Aku menolaknya demi kehormatanku sebagai pelayan Dewi ibu aku sendiri yang akan membuktikan apakah pria itu pantas menjadi pendampingnya. Di sisi lain, Supnigurat yang baru saja menerima lamaran Lind merasakan pipinya memanas. Apa kita benar-benar harus melakukan itu? Hal-hal yang biasanya hanya ada di cerita fiksi, kita akan mengalaminya di dunia nyata. Tiba-tiba pandangannya beralih. Dia baru sadar saking bahagianya dia sampai lupa menghubungi sarang ibu. Tentu saja seluruh percakapannya dengan Lind telah disaksikan Lilith dan yang lain dari awal. Supnigurat merasa sangat malu lalu menoleh pada Lind dan berkata, "Urusan suami istri bisa kita bicarakan nanti. Untuk sekarang aku harus kembali ke sarang ibu dan menemui bawahanku." Lind yang masih melayang di udara tersenyum hangat. "Perlu aku temani?" tanyanya penuh perhatian. Tawaran itu langsung ditolak oleh Supnigurat. Lind tidak memaksa. Dengan lembut dia meraih tentakel Supnigurat menariknya mendekat dalam pelukan mesra. Meski pikirannya sedang kalut, sentuhan itu membuat Supnigurat terhanyut. Dia sadar jika terus begini semuanya bisa lepas kendali. Dengan cepat dia berbalik dan melesat pergi lenyap di telan kehampaan. Sementara itu, Lind menghela napas lega, seolah beban berat baru saja terangkat. Raut wajahnya berubah muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Semakin dekat aku dengan Dewa Eldritch, rasa sakit di hatiku semakin menjadi. Penderitaan ini seakan menjadi pengingat abadi. Jika para Dewa Eldritch tidak dimusnahkan para transmigrator, takkan pernah bisa pulang. Dengan cara apapun, aku akan membawa kalian semua kembali ke tanah air kita. Di lain tempat di dalam sarang ibu, setelah 9 juta tahun, Dewi Agung Supnigurat akhirnya mengumpulkan para Dewa Eldritch. Makhluk-makhluk terkuat para pencipta hukum dunia akhirnya berkumpul. Yang pertama angkat bicara adalah Raja Emas Dewa Naga terakhir Rujene. Dengan wajah tanpa ekspresi dia bertanya, "Untuk apa kami dipanggil?" Sementara itu, Dewa Laut dalam Clara yang tak sabar ingin tampil segera menyahut, "Benar, cepat katakan." Para dewa lainnya hanya terdiam. Sang penguasa monster pencipta kegelapan, Nia sang Raja Malam, penguasa misteri Samon, leluhur para raksasa utas, dan satu kursi terakhir seperti biasa kosong, milik sang binatang pucat dewa, Labirin Aat. Saat itu, Supnigurat yang sedang asyik makan perlahan berhenti mengunyah. Dia menatap mereka semua dan berkata lembut, "Ini bukan masalah yang terlalu penting." Lalu dia mengangkat tangannya yang dihiasi cincin berlian. Dia melanjutkan, "Belum lama ini aku menikah dengan seorang manusia dan sekarang aku akan meninggalkan sarang ibu. Aku akan menjalani hidup yang manis bersama suamiku, menghabiskan hari-hari kami dengan damai. Ini juga saat yang tepat untuk mengakhiri perang antar dunia yang telah membayangi kita selama ribuan tahun." Di saat yang sama Lin duduk sendirian di aula segalanya. Keningnya berkerut dalam memikirkan cara untuk memulihkan tubuhnya. Dia menyalakan pemantik membiarkan cahayanya menerangi wajahnya, yang letih matanya menyeratkan beban pikiran yang berat. Tiba-tiba dua sosok muncul di hadapannya, entah dari mana. Salah satunya hanyalah bayangan dari ingatan Lin. Wajahnya telah memudar oleh waktu, tapi Lin ingat jelas momen kepergian mereka. Satu telah tiada 95.812.315 hari yang lalu. Yang satunya lagi telah pergi selama 93.113 hari. Sebagai ksatria imam dari generasi ke-6 transmigrator Chia, tampak ceria dan berkata, "Luar biasa Tuan Lind, Anda masih mengingat saya." Di bawah tatapan langit Lind berucap lirih, "Aku akan meninggalkan aula ini dan menikahi Dewi Eldritch." Seketika ia bangkit berdiri, menghadap makam para sahabatnya nadanya syarat akan penyesalan. "Aku belum bisa mengundang kalian ke pernikahanku sebelum semua Dewa Eldritch musnah. Tapi setelah ini, aku akan kembali ke permukaan dan menikah di kerajaan Farlosi. Kali ini aku bersumpah akan menaklukkan Nia sang pencipta kegelapan demi memulihkan harapan kalian untuk kembali." Di saat yang sama pertemuan para Dewa Eldritch akhirnya usai. Namun sebuah kejutan menanti Supnigurat. Nia sang pencipta kegelapan justru mengundangnya untuk menikah di kerajaan Farlosi. Bahkan berjanji akan hadir. Senja pun tiba di kota Wale. Lin dan Supnigurat berjalan berdampingan menuju gereja tua. Dalam hati Lin merenung, "Semua berjalan lebih mulus dari dugaanku. Kini Supnigurat sudah berada di kerajaan Farlosi." Langkah berikutnya melacak sang pencipta kegelapan. Di sisinya Supnigurat juga menyimpan keterkejutan. Ia tak menyangka Lin akan mengajaknya langsung ke sini. Dalam benaknya rencana tersusun, aku hanya perlu menunggu Nia datang, lalu mencari cara merebut kekuatannya. Tiba-tiba langkah kaki yang riang terdengar dari belakang. Seorang wanita berkacamata menghampiri mereka sambil tersenyum, "Namaku Maria. Maaf, aku tak sengaja mendengar kalian mencari gereja tua. Aku yang mengurus pendaftaran pernikahan di sini. Ada yang bisa kubantu?" Sambil tersenyum Lin yang masih menggenggam tangan Supnigurat menjawab, "Kami ingin mendaftarkan pernikahan kami di sini." Sentuhan tiba-tiba itu membuat Supnigurat terkesiap. Semburat merah menjalari pipinya saat ia mengangguk cepat. Mendengar itu Maria mengangkat alisnya.
Dalam hati ia bergumam, anak muda ini sepertinya tak mengerti arti pernikahan. Ia pun memberi isyarat agar mereka mengikutinya. Akan kupanggilkan juri untuk menilai kelayakan kalian. Kini di dalam gereja tua itu, Lin dan Subnigurat dihadapkan pada Maria dan para juri. Apakah mereka layak untuk sebuah ikatan suci? Tanpa basa-basi seorang juri bertanya, fondasi finansial yang kuat adalah kunci pernikahan yang bahagia. Lin menjawab dengan tenang, tidak juga. Aku punya rumah luas di area terpencil dikelilingi banyak nisan. Pemandangan pemakaman yang indah. Lin menambahkan, uang bukanlah hal yang kami perlukan. Benda itu tak ada gunanya bagi kami. Seumur hidupnya Lin memang tak pernah membeli apapun untuk dirinya sendiri. Jadi jawabannya tentu saja nol. Mendengar ini, para juri curiga, apa jangan-jangan dia ini anak orang kaya yang naif? Mereka langsung memberondongnya dengan pertanyaan, di mana lokasi rumah itu, area komersial, atau mungkin komplek perumahan elit? Subnigurat teringat pertemuan pertama mereka. Sebuah tempat yang begitu tenang dan indah. Dengan langit malam bertabur bintang. Angin sepoi-sepoi berhembus di antara pepohonan hijau yang subur. Lin menyela, dan ada banyak nisan di sekelilingnya. Saat itu, rambut indah Subnigurat yang tertiup angin membuatku ingin langsung berlari memeluknya. Rangkaian jawaban aneh itu membuat para juri, what itu, yang profesional sekalipun, sampai menggebrak meja karena tak percaya. Bagaimana mungkin batin mereka berteriak, sudah tidak punya uang rumahnya di kuburan pula. Tapi bisa dapat pasangan secantik ini, kenapa ini tidak adil? Nona Subnigurat, apa kau tidak merasa tempat itu mengerikan? Namun Subnigurat hanya tersenyum lembut pada Lin, lalu memeluknya dengan erat. Ia berbisik, di sana terkubur kenangan terpenting bagi Lin. Sebagai istrinya tentu aku akan menjaga kenangan itu bersamanya, dan kami akan menciptakan kenangan baru bersama. Semakin didengar para juri merasa semakin ada yang aneh. Wanita ini sama sekali tidak mempermasalahkan kondisi pasangannya. Ia menerima semuanya begitu saja. Ini, seperti dia sedang ditipu. Salah satu juri berdiri dan bertanya dengan tatapan tajam, Nona Subnigurat Anda dan Tuan Lin baru bertemu kan? Pertanyaan itu, seketika membuat Subnigurat membeku dot model. Tunggu, bagaimana kau tahu? Kita baru berjumpa kemarin. Juri terdiam. Baru bertemu sehari langsung menikah. Semua ini hanya karena rumahnya punya pemandangan kuburan yang luar biasa. Sungguh tidak bisa dipercaya. Para juri gereja pun tak tinggal diam. Mereka mulai curiga Lin adalah seorang penipu dan siap mengambil tindakan tegas. Namun sebagai Dewi Eldridge, mendengar tuduhan itu membuat naluri Subnigurat bangkit. Berikan detail masalah ini sebagai persembahan untukku. Manusia, rendahan beraninya kalian menyebut nama asliku. Saat auranya mulai memancar dahsyat, Subnura tiba-tiba tersadar dari mode dewanya dan buru-buru meralat ucapannya dengan canggung. Astaga, memalukan sekali. Aku lupa siapa diriku sekarang dan situasi gawat ini. Apa semua akan berakhir begini saja? Tak ada jalan lain. Subnurat mengambil keputusan drastis menciptakan ulang semua orang di kota ini dari sarang ibu. Hanya ini satu-satunya cara, bisiknya. Detik berikutnya tentakel raksasa muncul dari lantai di belakangnya, memancarkan kekuatan luar biasa. Tepat pada saat itu, Lin melangkah maju. Pertunjukannya pun dimulai. Tunggu, jangan salah paham, serunya. Istriku ini adalah seorang pemburu dewa Eldritch. Semua bermula di malam bersalju saat Nia kecil menyaksikan kekejaman para pemuja Eldritch. Warna merah menodai hamparan salju yang putih bersih. Mendengar cerita itu, Subnurat tiba-tiba melompat ke depan. Ia langsung membungkam mulut Lin dengan bibirnya. Wajahnya memerah padam, tapi ia mengangguk cepat seolah berkata, benar, ceritanya memang begitu. Itulah sebabnya aku sangat peduli pada Dewa Eldritch. Tentu saja dalam situasi sedekat ini, Lin tidak akan menyanyiakan kesempatan. Dia mendekat dan berbisik lembut, "Nih, rambutmu membuatku geli, tapi hatiku jauh lebih geli." Seketika wajah Subnurat kembali memerah. Ia cepat-cepat menjauh, tak berani menatap mata Lin. Lin menepuk kepalanya dengan lembut, suaranya terdengar ringan dan penuh canda. Kita kan sudah seperti pasangan lama, kenapa masih malu-malu begitu? Adegan romantis ini begitu nyata sampai-sampai petugas pernikahan tak kuasa menahan tangis. Bak nonton drama air matanya mengalir deras. Aku paham, aku benar-benar paham, kasihan sekali dirimu, nak. Kau pasti sudah banyak menderita. Sambil menyeka air mata, ia melanjutkan, biar ku ceritakan tentang kekejaman para pemuja Eldritch itu. Kultus api membara, memuja Raja Api Kekacauan yang mendapat kekuatan dari Dewa Eldritch, pencipta kegelapan. Tapi pikiran sang Raja Api itu tidaklah waras. Obsesinya begitu kuat hingga ia menginginkan dunia yang hanya dihuni oleh kaum Hawa. Demi menyenangkan raja mereka, para pemuja itu menghalalkan segala cara untuk merayu gadis-gadis muda. Bagi mereka, ikatan antar wanita adalah bunga terindah di dunia. Masalahnya,
Mereka ingin menikah tapi tak punya uang. Harga satu kamar saja 30 juta. Bahkan dengan seluruh hartanya, Lin hanya sanggup membeli toilet. Inflasi di dunia ini benar-benar gila. Untuk bertahan hidup saja sepasang suami istri butuh penghasilan minimal 1 juta setahun. Kondisi Lin mungkin ekstrim, tapi bukan berarti tidak pernah ada. Untungnya juri gereja punya sebuah solusi. Jadilah petualang, kumpulkan hadiah buruan, lalu ajukan pinjaman untuk membeli rumah, dan daftarkan pernikahan kalian. Meninggalkan gereja, keduanya berjalan dalam diam. Tiba-tiba Subnurat menarik lengan baju Lin dengan raut wajah cemas. Dia berbisik, "Kenapa kita harus mengorbankan segalanya demi sebuah rumah, hanya untuk bisa menikah? Bukankah ini hanya tentang kita berdua? Kenapa harus serumit ini? Kenapa tidak kujadikan saja semua orang bagian dariku? Dengan begitu mereka semua pasti akan merestui kita, kan?" Sebuah tangan hangat dengan lembut mengelus kepalanya seketika menenangkan pikirannya yang kalut. Suara Lin sehangat mentari musim semi. "Aku mengerti perasaanmu, Nia. Sejak kau menerima cincin ini, kita sudah menjadi satu. Masalah seperti ini tidak akan pernah bisa memisahkan kita. Anggap saja ini rintangan kecil yang harus kita lewati." Gelombang kebahagiaan menjalari hatinya. Dengan pipi merona, ia menjawab, "Aku akan selalu mendengarkanmu." Setelah itu, Lin pun menggunakan sihirnya untuk membereskan kekacauan kecil yang sempat dibuat oleh istrinya tercinta. Di bawah langit senja, langkah mereka terhenti di depan guild petualang, tempat sang ketua guild telah menanti. Kabar buruk menyambut mereka. Elvis, sang resepsionis, telah diculik oleh sekte api, membuat pendaftaran normal mustahil dilakukan. Mendengar ini, Subnigurat mengepalkan tangannya. Gadis-gadis di kota ini dalam bahaya. Sebagai seorang dewi, bagaimana mungkin aku membiarkan hal ini terjadi begitu saja? Amarahnya meledak. Kita serbu markas mereka sekarang juga. Lin menenangkannya. Sabar, itu bukan prioritas kita untuk saat ini. Sambil tersenyum tipis, Lin menatap sang ketua. Jika cara biasa tak bisa, pasti ada jalur alternatif, kan? Ketua guild menyipitkan mata. Anak muda yang cerdas, namun pada akhirnya semua kembali pada kekuatan. Auranya berubah menjadi dingin dan penuh wibawa. Menurut aturan ada 2 ujian berat. Pertama, pukul kristal itu, nilainya akan membuktikan kekuatanmu. Lin melangkah maju, cahaya sihir mulai menguar dari tubuhnya. Dalam sekejap kekuatannya terpusat. Satu pukulan telak dilancarkan dengan segenap tenaga. Sang ketua tersenyum meremehkan. Tapi sedetik kemudian ledakan dahsyat menggema kristal, kekuatan itu hancur berkeping-keping. Ketua guild membekut di tempat, tak percaya dengan pemandangan di depannya. Asap tipis dari kepalan tangan Lin menjadi bukti kekuatan yang mengerikan. Subniurat cemberut melihat kristal yang hancur, padahal aku juga ingin mencobanya. Lin hanya bisa menghela napas pasrah sambil tersenyum. Ujian selanjutnya biar Nia yang maju. Wajah Subniurat langsung berseri-seri penuh semangat. "Ayo cepat mulai ujian kedua. Aku sudah tidak sabar," serunya. Keringat dingin mulai membasahi ketua guild. Anak-anak zaman sekarang benar-benar menakutkan. Ujian kedua adalah pertarungan langsung melawanku. Tidak bisa-bisa aku remuk redam. Dengan panik dia menenangkan diri, bertepuk tangan sambil tersenyum paksa. "Luar biasa. Sungguh luar biasa. Kalian membuat orang tua ini merasa malu." Dia segera mengeluarkan lencana dari sakunya. "Tak perlu ada ujian lagi. Ini bukti peringkat kalian sebagai petualang perak. Terimalah." Subniurat masih bergumam tak puas di sampingnya. Kata-kata ketua seakan tak terdengar. Sang ketua guild malah mengeluarkan sebuah kamera, ingin mengabadikan foto mereka berdua. Subniurat masih berteriak soal ujian selanjutnya, siap melompat kapan saja. Lin tersenyum lembut sambil mengacak-acak rambut Subniurat. "Jangan terburu-buru, Nia. Akan ada banyak kesempatan untukmu bersinar. Anggap saja ini foto pertama kita sebagai pasangan." Pikiran Subniurat langsung berkelana. Foto, pasangan, imajinasi liarnya mulai bekerja. Tanpa sadar tentakelnya muncul, dan dengan lembut mengangkat Lin dari tanah. Tepat pada momen hangat itu, ketua guild berhasil mengabadikan adegan tersebut. Udara seketika membeku saat keduanya menoleh. Mata mereka mengunci sang ketua dengan tatapan dingin. Ketua guild menggaruk kepalanya dengan canggung. "Aku hanya orang tua biasa. Jangan menatapku begitu. Aku mendukung kalian." Kembali ke jalanan mereka berdua, menatap kantong koin di tangan mereka. Sebagai seorang Dewi Subniurat, sama sekali tak punya konsep tentang uang dan bingung harus berbuat apa. Setelah berpikir sejenak, Lin menyarankan, "Dana awal ini lebih baik kita gunakan untuk membeli pakaian yang kita suka." Tak lama kemudian mereka tiba di sebuah butik pakaian mewah. Begitu masuk, deretan gaun indah menyambut mereka, dan seorang pramuniaga mendekat dengan senyum ramah. "Selamat datang. Sedang mencari pakaian seperti apa?" Mata Subniurat langsung berbinar. Lin berbisik lembut, "Nia, pilihlah pakaian yang menurutmu paling indah. Lagi pula ini akan sangat membantu misi kita selanjutnya." Subniurat langsung setuju. Tapi tiba-tiba ia berhenti, lalu menoleh dengan bingung. Apa hubungannya pakaian ini dengan misi?
Dalam benaknya ia mulai berpikir, sebenarnya apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Aku jadi sedikit bingung. Karena Lin sudah bilang begitu, Supni memutuskan untuk menuruti saja dan bersikap layaknya gadis biasa yang asyik memilih baju. Lin tampak begitu sabar menunggu dengan tenang selama setengah jam tanpa protes sedikit pun. Namun saat Supni muncul dengan penampilan barunya, Lin tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Sambil tersenyum, ia menggoda, punya istri secantik ini apa masih mau pulang? Tapi dalam hatinya ia merasa sebuah kerudung akan menyempurnakan penampilan itu. Mendapat pujian, hati Supni berbunga-bunga. Dengan ceria ia berputar memamerkan gaunnya. Ia bertanya, bagaimana jika aku memakai ini keluar? Namun ucapan Lin berikutnya seketika meruntuhkan dunianya. Tidak, Nia, ganti bajumu seperti semula. Biar aku yang memakai gaun ini. Supni membeku di tempat, bingung harus berkata apa. Sementara di dalam benaknya terjadi perang batin. Apa yang harus kulakukan? Apa dia punya selera aneh? Sebagai istrinya haruskah aku mendukungnya tanpa ragu? Sementara itu, Lin dengan santai memilih pakaian lain. Nia, kamu boleh ambil beberapa set lagi yang kamu suka. Sedangkan untukku gaun ini sudah cukup untuk menyamar. Ayo kita bayar dan pergi. Lin kembali berkata dengan tenang, Nia, pilihlah beberapa potong lagi yang kamu mau. Untukku pakaian ini cukup untuk penyamaran kita. Supni mendekat menarik lengan Lin dengan tatapan penuh tanya. Menyamar apa maksudmu dengan semua ini? Sebelum Supni selesai bicara, Lin dengan sigap meletakkan jarinya di bibir gadis itu. Sssst, bisiknya pelan. Di tempat asalku ini namanya operasi penyamaran. Sekarang coba lagi pakaian yang kamu suka tadi, Nia. Supni semakin bingung, namun ia tetap patuh dan kembali mencoba pakaian lain. Kepalanya dipenuhi berbagai pertanyaan. Dan selanjutnya mari kita saksikan peragaan busana dari Supni. Gaun ungu panjang berendah hitam memancarkan aura bangsawan yang elegan. Indah bak bunga yang baru mekar lembut namun terasa sulit digapai. Kaos kaki putih dengan pola rusa kecil yang manis. Desainnya sederhana, namun pas di badan menciptakan pesona yang tak tertahankan. Lalu setelan hitam ketat dengan pita sutra merah yang menonjolkan lekuk tubuhnya dengan sempurna. Ditambah rona malu di wajahnya sebagai sentuhan akhir. Sungguh benar-benar sempurna. Namun detail paling unik tak lain adalah hiasan tentakel yang terikat rapi memancarkan daya pikat yang sulit dijelaskan. Pemandangan ini sukses membuat Lin tak bisa menahan diri. Semburan merah langsung mengalir dari hidungnya. Dengan sisa tenaganya ia mengangkat tangan dan menunjuk ketiga set pakaian itu. Ia bergumam pilihan yang sempurna. Malam pun tiba di jalanan kota Wawe. Di tengah keramaian sesosok raksasa berpakaian unik berbaur dengan sempurna. Lin berbicara dengan nada penuh keyakinan. Mangsa kita pasti sudah masuk perangkap. Seperti yang lainnya mereka pun ikut memegang lentera. Cahayanya yang temaram menerangi langkah mereka yang perlahan mengikuti barisan prosesi. Tiba-tiba indera tajam Supni merasakan sesuatu. Aku merasakan aura yang familiar, bisiknya. Seketika pemimpin berjubah hitam itu berbalik, suaranya terdengar berat dan agung. Wahai domba-domba tersesat, malam ini, kalian akan menyaksikan kebangkitan Sang Raja Agung. Dengan gerakan dramatis, ia melempar jubahnya ke belakang menampakkan wujud aslinya. Matanya berkilat penuh keyakinan fanatik saat ia berseru, bahwa kami menuju kerajaan suci tempat Yuri bermekaran. Mata Supni terbelalak kaget. Orang itu mirip sekali denganku. Melihat reaksi Supni, Lin mengira gadis itu mengenal sosok tersebut dan hendak bertanya. Namun Supni berkata dengan bingung, dia mirip seperti dewa jahat yang pernah kutemui. Tunggu dulu, Lin, tanyanya, bagaimana kita bisa masuk ke sini? Apa benar hanya karena pakaian ini? Benar, jawab Lin. Selama kita memakai baju dari butik tadi, kita akan otomatis diundang ke dalam kabut ini. Di dalam kabut pekat ini, dunia luar sama sekali tidak menyadarinya, seolah kita berada di dimensi yang berbeda. Supni mengerutkan kening. Aku masih tidak mengerti. Para pegawai butik itu sepertinya tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa ada hubungannya? Seketika sebuah kenangan melintas di benak Lin. Wajah seorang kawan lama yang menyeringai jahil terbayang. Kalau bingung, pakai saja kostum yang tepat. Tentu saja hal itu tak bisa ia katakan sekarang. Maka ia hanya menjawab sekenanya, hanya tebakan iseng dari seorang teman lama. Kalau saja orang itu punya keturunan, mungkin salah satunya ada di barisan ini. Sementara itu, wanita misterius di depan barisan menyadari bisik-bisik di belakangnya. Wajahnya seketika menjadi dingin. Dengan satu hentakan perintah dingin pun keluar. Lilith perkuat sihirnya. Lilith pun muncul, wajahnya masam terpaksa patuh pada perintah. Namun saat matanya menyapu kerumunan, ia membeku. Di sana, berdiri Dewi Ibu. Sebagai pengikut setia, Lilith tak percaya melihat sosok yang begitu ia puja ada di sini. Hatinya bergejolak, ia langsung berlutut merasa bersalah atas rencananya. Misinya sejak awal adalah menggagalkan ikatan antara Dewi Ibu dan Lin. Setiap langkahnya adalah upaya untuk menyabotase upacara sakral itu. Karena itulah ia beraliansi dengan Sekte Api untuk membangkitkan Raja Api dan memisahkan mereka berdua. Lilith sadar, ia telah memilih jalan yang penuh risiko.
Tapi nasi sudah menjadi bubur. Tak ada lagi jalan untuk kembali. Tekadnya sudah bulat. Ia akan membuktikan bahwa Lin sama sekali tak pantas untuk Dewi. Ibu. Sementara itu, Subnigurat diam-diam mengikuti prosesi dari kejauhan. Sekilas ia melihat bayangan merah mirip Lilith, namun ia segera menepisnya. Mengingat betapa kerasnya gadis itu menentang pernikahan ini. Mustahil dia ada di sini. Prosesi pun akhirnya tiba di Katedral Perjanjian. Malam semakin pekat, angin berdesir. Waktu yang ditunggu telah tiba. Inilah saatnya membangkitkan Raja Api Obsesi. Ratusan juta tahun akan kembali berkobar malam ini, melepaskan diri dari belenggu waktu, seperti yang gagal dilakukan Histia di masa-masa lalu. Seorang tiran yang tak pernah mengerti arti keindahan sejati. Dan kini Tuhan kami akan bangkit kembali, menggunakan wajahmu sebagai wadah. Ironis bukan? Seketika api jiwa meledak ke angkasa. Ritual kuno pun dimulai. Baru saat itulah Lint menyadari betapa gilanya rencana mereka. Membangkitkan dewa gelap dengan pengorbanan. Ini sudah keterlaluan. Subniat cemat. Tidakkah kita harus menghentikan mereka? Gadis itu dari guild petualang sihirnya bisa terkuras habis. Tapi Lintut tetap tenang. Tidak perlu Tam, ujarnya sambil tersenyum. Seseorang akan bergerak. Benar saja sesosok kasatria muncul dengan pedang emas berkilau di punggungnya. Auranya begitu mengintimidasi. Dialah sang Sword Saint dari Paros yang legendaris Rian. Biar kuakhiri sandiwara konyol ini, ucap Rian dengan dingin. Kemunculannya mengejutkan sang pemimpin sekte. Bagaimana mungkin sosok sehebat Rian muncul di tempat terpencil seperti ini? Meski begitu, ambisi sang pemimpin sekte tidak goyah sedikit pun. Dengan satu hentakan ia melepaskan jurus andalannya. Semburan api dahsyat melesat ke arah Rian. Namun dengan mudah Rian mengayunkan pedangnya dan menebas api itu hingga terbelah dua. Bagi seorang Sword Saint, serangan semacam ini hanyalah pemanasan. Dari kejauhan Lintit tersenyum sinis menyaksikan pertarungan itu. Seperti yang kuduga dari keturunannya. Jiwa ksatria suci memang mengalir dalam dirinya. Pewaris yang sempurna, gumam Lint. Kekuatannya pun tak perlu diragukan. Lint menepuk bahu Subniat. Tenang saja, selama ada dia semua akan beres. Sekarang ayo kita selamatkan gadis itu. Sementara itu pertarungan di depan masih buntu. Tawa pemimpin sekte menggema. Sambil memegang bola api, ia mengejek Rian. Jangan remehkan aku. Kabut ini dari dewa jahat. Bahkan seorang saint pun tak bisa menghilangkannya. Malam ini Tuhan kami akan bangkit. Namun tiba-tiba, terdengar suara letusan dari kejauhan. Dalam sekejap mata kabut tebal yang menyelimuti mereka lenyap tanpa sisa. Suasana menjadi hening seketika. Apa yang baru saja terjadi? Begitu kabutnya sirna, para gadis yang terhipnotis pun langsung tumbang. Satu persatu wajah mereka mencium tanah. Pemandangan yang sungguh menggelikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Gumam pemimpin sekte tak percaya. Matanya membelalak kaget. Bahkan Rian sempat terdiam bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Namun keadaan kini berpihak padanya. Ia mengangkat pedang emasnya, menatap pemimpin sekte dengan aura mendominasi. Tak ada yang bisa mengikatku. Kemenangan mutlak adalah milikku. Seketika api panas menyambar udara melesat lurus ke arah targetnya seolah ingin melahap segalanya. Tapi sang pemimpin sekte masih kalut. Pikirannya sibuk mencari tahu kenapa ritualnya gagal, tak menyadari bahaya yang mendekat. Di saat genting Lilith muncul dari sisinya. Sekarang bukan waktunya untuk melamun. Jika kita tertangkap, habislah sudah. Ucapnya sambil menarik cambuk hitam dari kehampaan. Gerakannya begitu cepat dan akurat. Dengan sekali lecutan cambuknya menghalau serangan api itu. Percikan api bertebaran mengguncang udara di sekitar mereka. Pemimpin sekte akhirnya tersadar. Fokusnya kembali tajam, semangat juangnya berkobar lagi. Dengan ancaman terakhir, ia lenyap bersama Lilith. Lain kali, api Tuhan kami yang akan menghanguskan dunia ini. Sementara itu, tak jauh dari sana Lin mengamati segalanya dalam diam. Sambil menyingkirkan kabut, ia sadar ritual sekte itu sudah separuh jalan. Sepertinya giliran kita untuk beres-beres. Sambil menyingkirkan kabut, ia sadar ritual sekte itu sudah separuh jalan. Sepertinya giliran kita untuk beres-beres. Tiba-tiba dari belakangnya tentakel menjijikan yang diselimuti energi gelap melesat ke arah Rian. Rian bersiap bertahan. Tapi mendadak sepasang lengan kokoh mendekap pinggangnya dari belakang. Sebuah pedang melesat secepat kilat menebas kegelapan dan menahan serangan mengerikan itu. Di saat yang sama, Subnigurat melompat tinggi ke udara. Dengan pedang terangkat tinggi, ia menghantam tentakel itu, laksana bintang jatuh. Ledakan dahsyat pun mengguncang segalanya. Rian terpaku terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Wajahnya seketika memerah. Pandangannya terpaut pada Lin, matanya berbinar penuh kekaguman. Dewi Agung, dari mana ini? Hatiku bergetar hebat. Dengan penuh perasaan Rian berkata, "Oh Nona cantik, maafkan kelancanganku. Bertemu denganmu adalah anugerah terindah dalam hidupku. Hatiku tak sanggup menahannya. Walau aku tak membawa cincin di bawah katedral ini, izinkan aku untuk melamarmu." Melihat situasi makin aneh, Subnigurat langsung muncul di sisi Lin. Ia memeluknya posesif, lalu menendang Rian hingga terpental. "Lin, itu milikku.
Kamu tidak boleh mengambilnya. Mulut Rian ternganga. Ia menunjuk mereka berdua dengan terbata-bata. Jadi kalian. Namun Lin dengan tenang menjelaskan, tidak juga. Kami sudah menikah. Lalu ia menambahkan dengan jujur, lagi pula aku ini pria sama sepertimu. Rian terdiam. Dia, pria, ekspresinya makin kacau, pipinya memerah. Pikirannya berputar. Ini justru lebih mendebarkan. Aku jadi makin suka. Sementara itu, Supnigurat cemberut di pelukan Lin. Tinju mungilnya memukul dada Lin. Apa semua pria memang suka melamar sembarangan? Lin membelai lembut kepalanya lalu berbisik mesra di telinganya. Aku tidak tahu yang lain, tapi kalau untukmu, aku akan terus melamarmu berkali-kali. Supnigurat yang selalu luluh oleh kata-kata cinta, langsung tersipu malu di pelukan Lin. Wajahnya berseri-seri bahagia. Rian hanya bisa menatap Nanar bergumam pelan. Aduh, romantisnya kelewatan. Aku kenyang melihat kemesraan mereka. Aku sudah tidak kuat lagi. Pagi harinya di depan katedral Rian, sudah berganti ke pakaian aslinya. Ia merapikan kerah bajunya bersiap untuk perkenalan resmi. Aku George Rian Ksatria Suci sekaligus anggota Ordo Keselamatan. Operasi ini adalah misi khusus dari asosiasi. Ia berhenti sejenak menatap mereka berdua dengan sorot mata yang serius. Katakan, apa kalian pernah dengar soal penjelajah dari dunia lain? Di hadapannya, Lin dan Supnigurat menjawab serempak dengan tenang. Ya, kami pernah. Mendengar itu, Rian jadi makin bersemangat seolah siap memberi ceramah. Ia menegakkan tubuhnya dan mulai menjelaskan dengan antusias. Ordo Keselamatan didirikan oleh penjelajah terkuat generasi pertama sosok maha kuasa yang dikenal sebagai Yu. Dan aku adalah salah satu keturunannya. Saat pria itu hendak berpidato, panjang Lin memotongnya dengan santai. Cukup tidak perlu bertele-tele. Namaku Yuklin, dan Ordo Keselamatan adalah buatanku. Seketika Rian membeku di tempat. Wajahnya kosong seolah jiwanya baru saja terbang. Lalu dengan canggung ia mengangguk-angguk cepat. Benar, tentu saja Tuan, tapi meski berhadapan dengan Tuan Lin yang legendaris, protokol tetaplah protokol. Pertukaran sandi rahasia harus dilakukan. Sebelum informasi penting bisa diungkap, prosedur pun berjalan dengan lancar. Gerakan tangan yang presisi terlihat begitu alami. Mendengar sandi itu, Rian begitu terpana, hingga ia jatuh berlutut penuh kekaguman. Bahkan, Dewi Supnigurat yang mengamati dari samping hanya bisa memasang wajah penuh tanda tanya. Jadi, inilah sandi rahasia Ordo Keselamatan, bukan cuma sulit dipecahkan, tapi sama sekali tidak masuk akal, batinnya. Ia pun mendekati Lin bertanya dengan penuh rasa penasaran. Aturan apa yang kau pakai untuk sandi ini? Apakah ini kearifan legendaris dari duniamu? Lin terkekeh dan melambaikan tangan. Bukan kearifan hanya dongeng dari duniaku dulu. Melihat Rian yang masih berlutut, Lin merasa jengkel dan memberinya tendangan ringan yang membuatnya terbang. Kemudian ia berbalik, meraih tangan Supnigurat dengan lembut, menariknya mendekat dengan senyum menggoda. Kalau kau penasaran, Nia, akan kuceritakan malam ini sembari kita melakukan sesuatu. Sesuatu. Rian terbatuk canggung berusaha menguasai diri. Verifikasi identitas. Selesai. Sekarang aku bisa membagikan info rahasia berdasarkan pengawasan Ordo Keselamatan selama bertahun-tahun. Dewa jahat kelima sang pencipta kegelapan lenyap tanpa jejak setelah memasuki hutan ini. Tak lama kemudian, kultus api mulai bergerak di kota Walawi. Kami belum menemukan koneksinya. Karena itulah aku diutus untuk menyelidikinya. Rian menatap mereka berdua dengan tatapan tulus. Jika dibutuhkan, bolehkah aku meminta bantuan kalian lagi? Tentu dengan imbalan yang setimpal. Keduanya saling bertatapan, sebuah pemahaman terjalin tanpa kata. Sesaat kemudian jabat tangan mereka menyegel kesepakatan itu. Tiba-tiba sosok yang familiar mendekat dengan senyum hangat. Karena diskusi kalian sudah selesai, izinkan aku berterima kasih. Tuan Lin dan Nona San, terima kasih telah menyelamatkan para gadis. Jika kalian menikah, kami akan beri diskon 10% dan memprioritaskan semua persiapan kalian. Untuk saat ini silakan ambil hadiah kalian di Guild Petualang. Setelah itu kalian bisa memulai proses pembelian rumah. Tenang, semua dokumen akan dibantu. Semua urusan selesai. Keduanya berjalan berdampingan di bawah hangatnya mentari senja. Supnia tersenyum, cerah wajahnya seolah bersinar. Ternyata mencari uang itu mudah juga ya. Kita selangkah lagi bisa membeli rumah impian. Namun sesosok bayangan mendekat, diiringi suara yang sangat ia kenal. Shan, akhirnya aku menemukanmu. Mata Supnigurat terbelalak kaget. Ia berteriak Lin, tapi tak ada jawaban. Henning. Saat itulah ia sadar. Pria ini bukan Lin. Dia, dewa jahat kelima. Tiba-tiba udara dipenuhi ribuan benang tipis berkilauan, yang diam-diam menjerat semua orang, mengikat seluruh ruang di sekitarnya. Suara sang dewa jahat terdengar dingin dan rendah, penuh ketenangan yang mengerikan. Mari kita bicara tentang kebenaran di balik perang para dewa. Jantung Supnigurat berdebar kencang. Pikirannya berpacu panik mencari cara untuk menyelamatkan Lin yang asli.
Tiba-tiba sepasang tangan hangat menyentuh kepalanya, disusul suara lembut yang menenangkan. Aku tidak akan terperangkap semudah itu, dan aku tak mungkin meninggalkan Nia sendirian. Sang dewa jahat membeku tampak terkejut. Kau, pelancong kuno, jangan bilang kau sudah bebas sejak awal. Lin tersenyum tenang. Aku memang sempat kerepotan olehmu sebelumnya. Jadi apa mau muncul di hadapan istriku? Tapi jawaban sang dewa jahat membuat mereka berdua terkejut. Aku ingin menyerahkan otoritas dewaku padamu. Aku akan mundur dari perang dewa jahat. Tentu saja, tidak gratis. Syaratnya jadikan aku agen properti untuk rumah pernikahan kalian. Lin dan Supnigurat hanya bisa melongo kehabisan kata-kata. Wajah sang dewa jahat tampak begitu sendu. Aku sudah bekerja 2,5 tahun, tapi belum menjual satu rumah pun. Kalau kalian tidak membantuku, aku bisa dipecat. Benak Supnigurat dilanda kebingungan total. Penguasa binatang dewa dengan otoritas evolusi menghentikan waktu hanya untuk menjual rumah, bahkan rela melepas kekuatannya demi itu. Melihatnya, Kalutnia menyalakan sebatang rokok, entah dari mana, lalu menghembuskan asapnya perlahan. Kau belum mengerti penderitaan seorang pengangguran. Aku telah hidup di dunia manusia jauh lebih lama dari yang kau kira. Tanpa uang bertahan hidup saja, mustahil, apalagi memulai perang. Aku pernah tidur di kolong jembatan berebut sisa makanan dengan anjing liar. Itulah realita kejam namun puitis dari peradaban manusia. Lin dan Gurat sontak menggeleng tak percaya. Seaneh apapun kedengarannya sosok sekuat Nia, seharusnya tak akan pernah kesulitan mencari uang. Nia mematikan rokoknya lalu berkata canggung. Selain menghancurkan beberapa negara, aku tak punya keahlian lain yang laku di pasaran. Aku ini raja para binatang. Apa aku harus jadi petualang dan memburu kaumku sendiri? Lagi pula aku tak sudi kembali ke kehidupan seperti itu. Pikirkan baik-baik, beli rumah ini dan kekuatanku jadi milikmu. 2,5 jam kemudian, pasangan itu terpana di depan sebuah istana megah. Nia menepati janjinya, memberikan 1/4 kekuatannya pada mereka masing-masing. Sisa kekuatannya masih berada di tangan kultus api. Supnigurat menatap Lin dengan penuh kekaguman. Luar biasa. Kau hanya manusia biasa, tapi sanggup menampung kekuatan dewa. Lin mendadak sedikit gugup dan cepat-cepat menjelaskan, "Yah, tubuh setiap orang kan berbeda. Mungkin ini hanya penyesuaian sementara." Tanpa menunggu jawaban, ia mendekat pada Supnigurat, menggenggam erat tangannya. Tatapannya begitu dalam dan lembut. Apapun itu, kita tak boleh membiarkan kekuatan ini jatuh ke tangan yang salah. Tempat teraman untuknya adalah bersama kita. Dia tersenyum mencoba mencairkan suasana. Ayo kita lihat-lihat rumah baru kita. Interiornya begitu elegan sederhana, namun berkelas mewah tanpa terkesan norak. Namun saat Supnigurat memasuki kamar tidur, pandangannya terpaku pada ranjang besar yang begitu empuk. Pikirannya sejenak membeku, pipinya merona tipis, dan ekspresinya menjadi sayu. Ia bergumam pelan. Lin, kekuatan dari Nia ini terasa aneh. Kenapa hanya dengan melihat ranjang saja aku jadi memikirkan hal-hal seperti itu? Tiba-tiba sebuah tentakel melesat dari bayangan dengan cepat melilit Lin dan menghempaskannya ke atas ranjang. Napas Supnigurat menjadi tak beraturan. Tubuhnya sedikit gemetar. Hawa panas yang aneh menjalar dari dalam dirinya. Ia melangkah maju, matanya berkabut oleh naluri dan kebingungan. Bukankah dia selalu menginginkan kita? Dan sekarang, bukankah ini saat yang paling sempurna? Sementara itu, di luar sang dewa kelima Nia mengamati dengan penuh antisipasi. Tak kusangka rencanaku berjalan semulus ini. Gumamnya pada diri sendiri. Senyum licik terukir di bibirnya. Tujuan sebenarnya adalah membangkitkan naluri Purbagurat, menuntunnya untuk menggenapi takdir dan melahirkan sang terpilih yang akan membentuk ulang dunia. Di dalam kamar yang hening, napas Supnigurat semakin memburu. Pipinya memerah, matanya penuh kasih dan kerinduan. Ia perlahan menghampiri Lin, tatapannya seolah meledak dengan gairah. Tak mampu menahan diri, ia menunduk dan mulai menjilat lembut tengkuk leher Lin. Gerakannya begitu pelan dan intim. Udara di sekitar mereka terasa menghangat dan hasrat mulai membuncah. Tubuh mereka perlahan menyatu di ambang kesatuan. Sementara itu, di tempat yang sangat jauh, Lilith tiba-tiba tersentak dari tidurnya. Getaran aneh merayap di sekujur tubuhnya. Ini tidak beres. Naluri Dewi Ibu Supnigurat telah bangkit. Hari itu datang lebih cepat dari perkiraan, raut wajahnya menjadi sangat serius. Jika ini dibiarkan, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Aku harus menghentikannya sekarang. Namun begitu ia tiba di tujuan, puluhan benang energi melesat dari segala arah membelenggunya dengan erat, membuatnya tak bisa bergerak sedikit pun. Sosok yang dikenalnya muncul dari bayang-bayang berjalan santai ke arahnya. Nia, desisnya. Nia tersenyum dingin dan berkata, "Kau tidak boleh ikut campur. Ini adalah bagian dari rencana besarku." Membiarkan kekuatan sebesar itu berkeliaran sangatlah berisiko. Mereka harus menyerapnya sepenuhnya, dan kekuatan itu akan membangkitkan naluri terpendam Supnurat, dorongan purbanya untuk berkembang biak. Dia akan menelan sang penjelajah dan membentuknya kembali di dalam dirinya. Saat itulah ramalan sang penyelamat akan tergenapi.
Dia akan melahirkan sosok yang ditakdirkan untuk menulis ulang takdir dunia. Mendengar rencana absurd dari Nia, Lilith benar-benar tak bisa berkata-kata. Wajahnya membeku penuh ketidakpercayaan. Ini benar-benar mustahil. Tapi Nia hanya mendengus dingin memotong ucapannya dengan nada meremehkan. Oh, itu akan terjadi. Model, bukankah takdirku adalah menjadi seorang ibu, jauh melebihi sekadar menjadi pendampingmu. Bahkan seorang Lint yang terbiasa dengan situasi gila kini, nyaris kehilangan kendali. Dengan suara bergetar, ia berusaha menjaga kewarasannya. Yang kuinginkan adalah cinta sepasang kekasih, bukan hubungan obsesif yang kau tawarkan. Namun, Nia yang dikuasai nalurinya menjawab dengan lirih. Tidak apa-apa, pada akhirnya, kau akan menyatu denganku. Tangannya mengelus perutnya lalu berbisik, kehangatanmu sudah terasa di sini. Jika kau terlahir dariku, ikatan kita akan melampaui sepasang kekasih. Kita akan terikat selamanya. Di mata Lint, kewarasan Nia sudah diambang kehancuran. Untungnya kesadarannya masih cukup untuk diajak bicara. Jika ini berlanjut, Nia akan benar-benar menyerapnya, membentuknya kembali sebagai Dewi Ibu, dan memenuhi ramalan gila itu. Senyum misterius terukir di bibir Lint. Tangannya sigap menyambar tentakel yang mendekat. Seketika kilat menyambar di matanya menembus kekacauan, dan memutus benang takdir. Lint menatap Nia dengan tatapan lembut. Suaranya lirih syarat akan penyesalan. Maafkan aku, Nia. Ini mungkin akan sedikit menyakitkan. Semoga saja kau menyukainya. Begitu ia selesai bicara, cahaya keemasan meledak dari telapak tangannya. Rantai emas suci muncul membelenggu Nia dengan erat. Cahaya ilahinya menyegel setiap pergerakannya. Tapi di saat yang sama, rasa sakit membakar menjalari dadanya. Jantungnya terasa seperti diremas oleh api. Dia terhuyung sambil memegangi dadanya. Berada sedekat ini, dengan kekuatan Dewi, benar-benar mendorongku hingga batas kemampuanku. Namun matanya berkilat, cahaya keemasan bersinar lebih terang dengan tekad yang suci. Ia berbisik, kita selesaikan ini sesuai kesepakatan. Sementara itu, Lilith jatuh berlutut karena lemas. Dengan suara bergetar dia berteriak. Apa sebenarnya tujuanmu? Kenapa kau lakukan ini? Tapi Nia hanya tersenyum euforia dengan tatapan mata yang gila. Penyatuan kami adalah takdir dari kekuasaanku. Artinya Lint, yang terlahir kembali dari rahimku, akan menjadi anak kita. Tiba-tiba sebuah suara dingin menggema dari belakangnya. Jadi ini caramu untuk merebut Nia dariku? Lilith menoleh kaget, wajahnya pucat pasi. Apa yang kau lakukan pada Dewi Ibu? Getaran aneh merayap di tubuhnya. Pria ini jauh lebih berbahaya dari yang kubayangkan. Dia menakutkan, tapi Lint hanya melambaikan tangan dengan santai. Tenang saja, dia hanya kelelahan setelah bermain. Jadi ku buat dia tertidur. Sesaat kemudian, Lint mengayunkan tangannya dan belenggu gaib itu pun lenyap. Kau sebagai pengikut setianya tetaplah di sini bersamanya. Pastikan dia aman dan tidak ada yang mengganggunya. Lalu tatapannya beralih pada Nia. Nia, suaranya setajam pedang. Sekarang giliran kita bicara. Dia mengangkat satu jarinya ke langit. Cahaya terdistorsi ruang dan waktu seakan melengkung. Dalam sekejap mata mereka berdua berpindah ke sebuah dimensi suci. Ini adalah wilayah kekuasaanku, ujar Lint. Kau punya waktu 5 menit sebelum jam pasir ini habis. Katakan semuanya. Tujuanmu, rencanamu, dan kebenaranmu. Jika tidak, bukan hanya waktu yang akan habis. Seiring ucapannya, rantai-rantai emas muncul di sekitar mereka, memancarkan tekanan suci, membelenggu dimensi itu dengan hukum kuno. Namun Nia sama sekali tidak takut, ia justru tersenyum geli. Jadi ini jurus andalanmu? Kau pikir ini cukup untuk menghentikanku? Di bawah mereka arwah para pahlawan yang gugur berkumpul menjadi saksi bisu pertarungan agung ini. Nia menatap ke bawah dengan bingung. Para pengelana itu, bukankah mereka sudah lama lenyap? Kenapa kau masih terobsesi dengan arwah mereka? Lint menopang dagunya sambil tersenyum tipis. Aku hanya ingin membawa mereka pulang bersamaku. Lint menyentuh jam pasir itu dengan lembut. Butiran emas mulai berjatuhan. Waktumu tersisa 4 menit. Sementara itu, di tempat lain, Lilith termangu di samping Dewi Ibu yang terlelap menatap wajahnya yang damai. Perasaan aneh bergejolak di hatinya. Dia tahu setiap kali Dewi Ibu kembali dari wujud aslinya, tubuhnya pasti akan demam dan melemah. Kalau bukan karena campur tangan pria, itu seluruh kota ini mungkin sudah hancur. Tapi Lilith mengerutkan kening, secercah curiga terlintas di benaknya. Tunggu. Apa pria itu benar-benar melakukan sesuatu pada Dewi Ibu? Pandangannya jatuh pada selimut. Mungkin aku harus memeriksanya sedikit. Murni hanya untuk memastikan kondisinya. Tentu tidak ada maksud lain, aku hanya teliti. Tiba-tiba Dewi Ibu bergumam pelan dalam tidurnya. Pandangan Lilith tanpa sadar tertuju pada bibirnya yang begitu lembut dan menawan seolah memiliki daya pikat magis. Tanpa sadar ia mendekatkan wajahnya, napasnya tercekat. Hanya kecupan kecil untuk memastikan tidak akan jadi masalah, kan?
Dalam benaknya sebuah bisikan terucap tanpa sadar, jantungnya berdebar kencang. Namun saat Lilith mendekat, sebuah suara yang familiar menggema dari belakangnya terdengar begitu tenang. Apa ada sesuatu di wajahnya Lilith membeku seketika, pipinya langsung memerah. Kenapa kau pulang secepat ini? Lin tersenyum hangat menarik selimut untuk menyelimuti Subni kembali. Gerakannya begitu lembut dan penuh perhatian. Istriku masih terlelap. Mana mungkin suaminya pergi terlalu lama. Lilith masih berusaha menenangkan hatinya yang bergejolak. Lilith cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Bebe, bagaimana dengan Dewa Kegelapan kelima? Nia jawaban Lin begitu dingin dan tajam. Urusannya sudah selesai. Dewa Kegelapan kelima telah lenyap dari dunia ini. Mata Lilith terbelalak tak percaya. Sang legendaris pencipta kegelapan Nia disingkirkan begitu saja. Dia memegangi kepalanya, rasa ngeri menjalari tubuhnya. Jangan-jangan tujuannya adalah melenyapkan semua Dewa Kegelapan satu persatu. Pikiran itu membuatnya bergidik ngeri. Lilith meringkuk di sudut, terbebani oleh sebuah kebenaran yang menakutkan. Di sisi lain, Lin yang tenang mengelus lembut rambut Subni. Ia lalu menoleh pada Lilith. Aku sedikit berantakan setelah urusan tadi. Aku mau mandi dulu. Bisa tolong jaga Nia sebentar? Di waktu yang sama di sebuah gang sepi, di kota Wil angin berhembus pelan. Sang penenun kegelapan Nia muncul dari portal teleportasi dengan kondisi kacau balau. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat pasi, dan pakaiannya lusuh, seolah baru saja selamat dari malapetaka. Dengan langkah terhuyung dia merapikan pakaiannya, sambil bergegas menuju tempat kerjanya, sebuah kantor properti sederhana. Sambil bergumam dia mengeluh, syukurlah aku tidak telat untuk rapat sore ini. Kalau terlambat bonus penjualan rumahku bisa hangus. Beginilah nasib pekerja kantoran. Sementara itu, Lin tengah berendam di bak mandi yang luas. Air hangat menyentuh kulitnya dengan lembut. Tangannya terkepal erat, pikirannya berkecamuk. Pencipta kegelapan itu benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Bahkan tak tersisa sedikit pun. Matanya menajam. Aku harus segera merebut benda penting itu dari kultus api. Tiba-tiba lamunannya buyar oleh suara dobrakan keras. Pintu kamar mandi ditendang terbuka tanpa aba-aba. Lin mendongak dan melihat Lilith berdiri di ambang pintu. Pipinya sedikit merona, berusaha terlihat tenang. Aku datang untuk bicara serius denganmu. Lilith melangkah maju, tatapannya terkunci pada Lin. Apa niatmu sebenarnya mendekati Dewi Ibu? Apa yang kau sembunyikan? Jika kau tak punya alasan yang kuat, aku tidak akan pernah menyetujui pernikahan ini. Lin sama sekali tidak terpengaruh. Sebaliknya dia tertawa dingin. Bahkan jika aku punya niat tersembunyi, kau tak akan bisa menghentikanku. Sambil berkata begitu, Lin perlahan bangkit dari bak mandi. Air mengalir di tubuhnya yang atletis. Ia berjalan mendekati Lilith selangkah demi selangkah. Wajah Lilith memerah padam, telinganya terasa panas. Meskipun berusaha memalingkan muka, matanya tak bisa berhenti melirik. Tidak boleh. Ini terlalu mengganggu. Akhirnya, Lilith tidak tahan lagi. Dia melompat ke depan dan menutupi bagian pribadinya dengan tangan. Kalau kututup aku, tidak akan melihatnya. Detik berikutnya, Lin sudah berada dalam kuncian Lilith dengan belati tajam menempel di lehernya. Namun meski dalam bahaya, ekspresi Lin tetap tenang. Lin dengan lembut melepaskan tangan Lilith sambil tersenyum. Saat ada seseorang yang berharga untuk dilindungi, kau harus punya tekad untuk menghadapi rasa malu sekalipun. Kemudian dengan suara yang lebih pelan, dia membisikkan sebuah rahasia yang mengejutkan. Sebenarnya, aku sudah mengenal Nia jauh sebelum ini. Kami adalah sahabat pena selama bertahun-tahun. Lilith mendengus alasan yang dibuat-buat. Sahabat pena dongeng, apa yang coba kau ceritakan? Tapi, Andi, ya kau. Saat teringat soal sahabat pena misterius sang Dewi, ibu ekspresi Lilith seketika membeku. Orang itu hanya ada satu, dan Lilith ingat betul apa yang membuatnya benar-benar terkejut. Tapi yang dia katakan selanjutnya benar-benar membuat dunia Lilith runtuh. Akulah penulis manga yang kau kagumi selama 1700 tahun dengan nama Pena Penalena. Lilith merasa seperti tersambar petir. Lilith melompat dan mengguncang-guncang tubuh Lin dengan marah. Jadi kau pria menyebalkan di balik manga favoritku, dan yang paling parah kau membuat ceritanya menggantung begitu saja di tengah jalan. Dasar penulis tidak bertanggung jawab. Saat pertengkaran mereka memanas, tiba-tiba pintu kamar mandi terbuka. Dan yang masuk adalah Subni Gurat yang baru saja bangun. Matanya terbelalak kaget melihat pemandangan di hadapannya. Sebagai Dewi Ibu tak pernah terbayangkan olehnya Lin akan berselingkuh tepat di depan matanya. Pikiran Lilith seketika kosong. Semuanya terasa buyar. Riwayatku tamat sudah. Tiba-tiba sepasang tangan dengan lembut menyentuh pundaknya. Dengan senyum misterius, Lin muncul di belakangnya. Suaranya terdengar ringan dan menggoda. Mau bergabung denganku? Langkah Subni Gurat terhenti. Tanpa sedikit pun keraguan ia menjawab. Tentu saja, saat tangan mereka bersentuhan, gelombang energi spiritual meledak, jiwa keduanya seakan menyatu dalam sekejap. Subni Gurat bisa melihat masa lalu Lin, niat tulus yang tersembunyi. Dan di momen itu, ia memutuskan untuk memberinya maaf. Dengan senyum lembut, ia menoleh pada Lilith dan berkata, bisakah kau tinggalkan kami sebentar? Aku ingin bicara berdua saja dengannya.
Lilith hanya bisa terdiam membeku otaknya seakan korsleting. "Baiklah," gumamnya, lalu melangkah keluar meninggalkan keduanya dalam suasana yang hening. Di luar Lilith bersandar di dinding, hatinya cemas. "Dewi, ibu tidak akan menyalahkanku kan, iya kan?" Tapi sesaat kemudian, ia bergumam bingung. "Tunggu, bukannya aku disuruh bergabung? Kenapa jadi penolakan begini?" Dengan semangat baru, ia meraih gagang pintu, namun pintu itu sudah terkunci rapat dari dalam. Terlambat sudah. Sementara di kamar mandi air dingin sekalipun, tak mampu memadamkan api gairah yang membara di dalam diri Lin. Pandangannya menjelajahi setiap inci tubuh Supurat. Tapi ia memaksa diri untuk fokus, kita harus bereskan Raja Api itu. Tidak bisa ditunda lagi. Namun Supurat justru terlihat cemas, alisnya bertaut dalam kekhawatiran. Bagaimana jika dewa jahat lainnya juga bangkit? Apakah kejadian ini akan terulang? Para dewa jahat itu bagaikan bom waktu yang tersebar di seluruh dunia. Tak ada yang tahu kapan bencana berikutnya akan datang. Di saat yang sama di pinggiran kota Rian, tampak santai menikmati sate panggangnya. Sambil menyesap anggur, ia terlihat begitu tenang. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk melalui kristal komunikasinya. Panggilan video dari Tetua Agung Gereja Wajah Sang Tetua tampak sangat serius. "Kami baru saja menerima wahyu ilahi yang baru. Pesan ini langsung dari Tuan Yuk." Rian seketika membeku, sate di tangannya terhenti. Sosok pria misterius tadi melintas di benaknya. Rian mengerutkan kening, napasnya tertahan. Jangan-jangan pria itu dan Tuan Yuk adalah orang yang sama. Dari wahyu tersebut, Rian mengetahui sebuah kebenaran yang mengerikan. Ia harus menjadi penjinak bom di tengah kekacauan besar yang akan segera terjadi. Perlahan, tapi pasti kekuatan dewa jahat akan menggerogoti jiwa para inangnya. Saat mereka semua kehilangan akal sehat, fase mutasi kedua akan dimulai. Sebuah titik balik yang akan menenggelamkan dunia ke dalam bencana abadi. Misi Ordo Keselamatan sudah jelas. Hentikan bencana itu apapun risikonya. Rian menatap langit malam dan bergumam. Anak yang terlahir dari manusia dan dewa jahat. Seberapa kuatkah makhluk itu, aku tidak tahu. Tapi inilah titik penentuan terakhirnya. Di sisi lain, kota Lin dan Supnigurat akhirnya benar-benar menjadi sepasang suami istri. Dan sudah bisa ditebak, pria licik itu langsung melancarkan serangannya tanpa aba-aba. Ia membelai lembut pipi Supni, suaranya terdengar hangat. "Mari kita selesaikan kisah kita yang tertunda." Entah karena uap air atau suasana yang memanas seluruh wajah, Supniat merona merah padam. Ia menepis pelan dengan malu-malu sambil tergagap. "Jangan-jangan di sini, ini kan di bak mandi." Tapi Lin, si muka tebal seperti biasa, justru semakin mendekat. Ia memainkan helaian rambut Supni dengan senyum menggoda. "Ayolah, kita ini kan sudah suami istri. Kenapa masih malu-malu? Kau lucu sekali kalau sedang gugup." "Tenang saja, aku tidak akan lama." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, seluruh bangunan tiba-tiba diselimuti cahaya emas yang menyilaukan. Seolah sebuah keajaiban baru saja turun. Brak, pintu kamar mandi hancur. Berkeping-keping, sesosok tubuh terlempar keluar berputar di udara sebelum mendarat dengan tidak elit di ruang tamu. Tentu saja itu adalah Lin. Ia terbaring di lantai dengan senyum penuh kedamaian, seolah baru saja mencapai pencerahan spiritual. Tapi dalam hatinya ia justru bersorak gembira. Hampir saja 1 detik lagi di sana jantungku bisa meledak. Sementara itu, di Guild Petualang Gadis Elf, yang dulu diselamatkan Lin hendak mengunjungi penolongnya. Namun saat tiba di pintu masuk, sesosok orang asing menghalangi jalannya. Sosok berjubah hitam itu terlihat sangat mirip dengan pemimpin sekte api. Gadis elf itu langsung waspada, mundur selangkah dengan kaget. Kau salah satu dari mereka kan?" Wanita itu mengangkat tangan dengan tenang. "Tenang, aku bukan orang yang kau maksud. Nama kunia kami hanya kebetulan mirip." Ia lalu mengeluarkan kartu identitas dan menunjukkannya secara profesional. "Aku di sini untuk mendaftar sebagai petualang." Gadis elf itu menatapnya curiga. Ia membandingkan foto di kartu dengan wajah di depannya berulang kali. Akhirnya ia menghela napas lega. "Oh, syukurlah ternyata bukan dia. Aku hampir jantungan." Sikapnya langsung berubah profesional. Dengan tenang dia menjelaskan alur pendaftaran. Namun saat tiba di bagian tes kemampuan tempur, tatapan tajam ketua guild langsung menguncinya. Suaranya terdengar berat dan menusuk. "Katakan, kenapa kau butuh 2 pekerjaan? Dan dari semua pilihan, kenapa menjadi petualang?" 2 pertanyaan itu sukses membuatnya salah tingkah. Sambil menggaruk kepala, Nia mengaku, "Yah, aku baru saja dipecat. Teman menyarankan untuk mencoba jadi petualang. Katanya ada proyek menjanjikan." Mendengar itu, ketua guild tersenyum penuh arti. Dia bisa merasakan aura sihir dahsyat yang terpancar dari gadis ini. Begitu menyesakkan. Kekuatan sebesar ini bukan milik orang biasa. Dia jadi teringat pada rekan-rekan gadis itu yang tampak polos. Dalam hatinya dia bergumam, anak-anak ini benar-benar tak bisa dianggap remeh. Maka sang pencipta kegelapan kelima Nia resmi terdaftar sebagai petualang. Sebuah gelar baru, namun aura kekacauannya tak pernah pudar. Sementara itu, Mbak Wotido
Setelah hari yang melelahkan Lin dan yang lain memutuskan merayakan rumah baru mereka dengan makan hotpot, uap hangat dan aroma kaldu yang kaya menciptakan suasana yang nyaman dan menenangkan. Tepat saat Lilith hendak mengambil daging, tangan Lin menahannya dengan senyum lembut. Saat kita berurusan dengan kultus api yang membantu mereka dari balik layar, itu kau kan Lilith. Seketika Lilith membeku, sumpit di tangannya mulai bergetar. Bayangan saat Lin mengalahkan pencipta kegelapan melintas di benaknya. Dengan keringat dingin dia mencoba tenang. Tentu saja bukan aku. Kalau itu aku, Ibu Dewi pasti sudah tahu kan? Tapi Subniurat yang asyik makan menimpali dengan santai. Seingatku sih, itu memang Lilith. Begitu saja dia menjual temannya tanpa ragu. Wajah Lilith memucat. Waktu itu gelap, kalian pasti salah lihat. Tapi Lin tidak marah. Dia malah tersenyum. Tidak apa-apa. Sebenarnya aku butuh bantuanmu. Aku ingin kau menghubungi kultus api lagi. Subniurat menatap Lilith bingung. Aneh, kenapa kau begitu takut padanya? Sampai-sampai kau tidak berani mengaku. Tiba-tiba suara ketukan pintu memecah ketegangan. Lin bangkit membuka pintu. Di sana berdiri Nia, sang petualang baru, bersama gadis elf yang mereka kenal. Gadis elf itu langsung membungkuk hormat. Suaranya terdengar tulus. Tuan Lin, kami datang untuk berterima kasih. Keduanya pun dipersilakan masuk ke ruang makan yang hangat. Mata si gadis elf terbelalak saat melihat wajah yang sangat ia kenal di meja makan. Dengan tak percaya dia berseru, "Kenapa kau ada di sini?" Lilith panik. "Tunggu, tenang. Jangan panik. Pokoknya jangan panik." Tapi gadis elf itu sudah menunjuk Lilith dengan jari gemetar. Dia bersama kultus api, aku melihatnya sendiri." Lilith sadar sudah tidak ada jalan keluar. Lilith pun berdiri dengan suara bergetar. "Baik, benar itu aku. Aku tidak mau menyerahkan Ibu Dewi pada pria sepertimu. Itu sebabnya aku bekerja sama dengan mereka." Pertahanannya runtuh, air mata membasahi pipinya. "Kalau saja dia mencintaiku, dia tidak akan butuh orang lain. Itulah alasanku. Habisi saja aku, seperti yang kau lakukan pada pencipta kegelapan kelima." Dalam sekejap Nia muncul di sisinya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Lin menghela napas sambil menggaruk kepala. "Aku hanya melenyapkan otoritasnya, bukan orangnya. Tapi ini akan membuatmu sulit bertemu Ibu Dewi lagi." Seketika tatapan Lilith menjadi kosong. "Kalau begitu akhiri saja aku." Di tengah keheningan sebuah tamparan ringan mendarat di pipi Lilith. Itu dari Subniurat. "Berhentilah bersikap seperti tokoh utama yang tragis. Kau menyebalkan." Lalu Subniurat menarik Lilith ke dalam pelukannya. Suaranya melembut. "Bagiku Lilith adalah pengikutku yang paling berharga. Kau sudah bekerja keras." Gadis elf hanya bisa terpana melihat adegan itu. "Tunggu, ini kan pengikut pencipta kegelapan kelima. Kenapa aku merasa sangat tidak pada tempatnya?" Begitulah 4 wanita dan 1 pria kembali ke meja hotpot. Suasana kembali ceria sampai entah bagaimana obrolan mereka beralih ke perdebatan serius tentang ukuran dada. Seketika ruangan menjadi ricuh. Di lain waktu, Lilith diam-diam menemui pemimpin kultus api lagi. Dengan wajah muram, sang pemimpin mengaku telah menemukan metode ritual baru. Namun Lilith hanya mendengus tak percaya. Kalau cara ini gagal, tidak akan ada kesempatan lagi. Sang pemimpin mencoba meyakinkannya dengan sungguh-sungguh. "Kenapa tidak langsung temui Dewi Ibu? Siapa tahu dia bisa membantumu mewujudkan keinginan sejatimu." Mendengar nama Dewi Ibu, aura pemimpin sekte itu seketika menegang. Rasa takjub dan hormat menyelimutinya. Dewi Ibu akan turun tangan sendiri, meski sulit dipercaya demi Raja Api, dia rela melakukan apapun. Lilith mengangguk. Dewi Ibu telah menaklukkan sang pencipta kegelapan. Separuh otoritasnya kini ada di tangan Dewi. Dan permintaan kami sangatlah sederhana. Tunduklah. Setelah hening sejenak, pemimpin sekte api itu akhirnya setuju. Ia mengikuti Lilith untuk bertemu sang Dewi Ibu. Namun saat tatapannya bertemu dengan Nia, udara di antara mereka terasa membeku. Percikan api seolah keluar dari mata mereka. Pemimpin sekte menyipitkan mata, suaranya dingin. "Melihat wajahmu lagi membangkitkan kenangan lama." Nia hanya menyeringai remeh. "Kau bahkan tidak berani menatap cermin. Yang palsu itu kau, bukan aku." Saat suasana tegang bagai pisau, terhunus suara tenang. Subniurat memecah keheningan, meredakan badai yang nyaris meletus. Pemimpin sekte itu buru-buru menenangkan diri, lalu membungkuk penuh hormat. "Wahai Dewi Ibu yang agung, hamba datang sebagai pelayan Raja Api, memohon bantuan ilahimu untuk membangunkan tuan hamba dari tidurnya." Subniurat memancarkan aura dewa yang tak terbantahkan. Dengan agung ia menjawab, "Sebutkan keinginanmu." Sementara itu, dari balik semak-semak Rian menatap takjub. Ia berbisik, "Istrimu itu, kalau kau tidak bilang aku bersumpah dia Dewi jahat sungguhan,
Serius bagaimana kau bisa menaklukkan pemimpin sekte itu? Lin tersenyum tipis. Baginya ini hal biasa. Lin mendekat pada Rian dan berbisik. Pemimpin sekte itu punya hubungan khusus dengan istriku. Setelah memahami rencana kita, dia setuju untuk menebus kesalahannya. Mata Rian berbinar kagum, tak bisa menahan gumamannya. Ya, kalau begitu kita lihat saja apakah dia benar-benar akan menelan umpannya. Subniarat perlahan mendekati salib tempat gadis elf itu diikat. Ekspresinya serius, suaranya menggema. Sekarang aku menuntut kesetiaanmu. Setelah ritual ini selesai, kau harus meninggalkan keyakinanmu pada Raja Api dan bersumpah setia pada Nia. Jika kau setuju, aku akan membantu membangkitkan tuanmu. Setelah hening beberapa saat, pemimpin sekte itu bersujud, suaranya bergetar penuh tekad. Demi kebangkitan tuanku, aku bersedia melakukan apapun. Melihatnya masuk perangkap Subniarat dengan tenang mengangkat tangan. Nia bawa kontraknya. Pemimpin sekte menerima gulungan itu dengan hormat, namun saat membukanya, ia hanya menemukan perjanjian jual beli properti. Dia terdiam benar-benar bingung. Nia menanggapi dengan sangat tenang. Ah, ini cuma kebiasaan kerja, jangan dipikirkan. Surat ini sudah diberkati Dewa Jahat lengkap dengan segel pribadiku. Benar-benar sah. Dengan kontrak ditandatangani, ritual pun dimulai. Lingkaran sihir mulai bersinar terang. Kekuatan suci mengalir deras ke pusat ritual. Usaha terakhir mereka hanya berhasil setengah. Kali ini harus tuntas. Dari persembunyiannya Rian tak bisa menahan diri. Ia berbisik. Kontrak sudah ditandatangani. Bukankah sekarang waktunya menarik jaring? Tapi Lin menahannya. Aku tahu kau sudah tidak sabar, tapi jangan gegabah. Dia tersenyum misterius. Tujuan kita sebenarnya adalah membiarkan Raja Api bangkit sepenuhnya. Rian menatapnya tak percaya. Kau serius mau pamer kekuatan sadar tidak itu, Dewa Jahat kan? Tim biasa pasti sudah musnah ratusan kali. Di saat yang sama bahkan Subniarat sedikit terkejut. Sejak Nia menyalurkan kekuatannya, kecepatan ritual melonjak drastis. Energi dewa berputar liar, tapi Lin tetap tenang tak tergoyahkan. Hanya Dewa Jahat setengah jadi aku bahkan tidak perlu berkeringat. Di pusat ritual pemimpin sekte bersujud. Suaranya menggema penuh hormat. Tuan yang agung penguasa bintang purba, engkaulah api yang membakar segalanya. Raja tak tertandingi dari alam neraka. Izinkan hamba memanggil nama sucimu. Raja Api Tikia. Bunga lili telah mekar menanti kedatanganmu yang agung. Biarkan dunia menyambut kehadiranmu. Bunga-bunga di tanah kelahiranku mekar kembali. Suara berat dan kuno menggema dari dalam api. Suara yang menanggung beban ribuan tahun. Lin menatap sosok yang mulai terbentuk itu dan bergumam. Kia ya, sejujurnya aku berharap kau masih mengingatku sebagai Yuk. Ia lalu menoleh pada Rian. Aku akan masuk mode dewa perang dan menghabisi Minotaur itu. Kau bawa Evie dan antarkan dia kembali ke Guild Petualang. Rian mengerjap. Sesederhana itu, bagaimana dengan yang lain? Lin tersenyum tipis. Nia akan membantumu. Soal laporan misi, mungkin kau perlu mengawasi Iguanle saat menulisnya. Oh, dan jangan lupa, saat aku membagikan hadiah klaim juga, bagian untuk Nia. Dari dalam kobaran api, suara Raja Apikia kembali terdengar kini dengan nada takjub. Kau pastilah Dewi Ibu tertinggi dari sarang. Aku tak menyangka kepulanganku akan dipandu oleh tanganmu. Subniarat berdiri tegak, nadanya tenang dan penuh perintah. Bantuanku bukan tanpa alasan. Kau akan segera mengerti. Tawakia menggema. Tentu biar kubah wujudku agar lebih pantas bicara. Tatapannya tertuju ke pusat ritual. Seorang elf gemetar ketakutan. Gadis ini akan jadi wadah sempurna untuk kebangkitanku. Gadis elf itu bersimpuh menengadahkan tangan ke langit. Suaranya syarat akan kepasrahan. Kupersembahkan hidupku untuk kedatangan Anda, tuanku. Aura Kia semakin pekat, api berkobar angkuh di sekelilingnya. Bagus. Setelah tubuh ini jadi milikku, seutuhnya akan kuberikan kau kehangatan cinta dari bunga lili. Gadis elf itu gemetar hebat. Air mata membasahi pipinya. Tuanku, mohon ampuni if Ire ini salahku. Aku gagal membawa wadah suci dari katedral perjanjian. Histia dialah wadahnya. Suaranya pecah oleh isak tangis. Hukum aku saja, tapi tolong jangan ambil dia. Histia dialah wadahnya. Suaranya pecah oleh isak tangis. Hukum aku saja, tapi tolong jangan ambil dia. Subniat melangkah maju. Tatapannya sedingin es dan penuh perintah. Ingat, sejak Minotaur muncul, kau bukan lagi pengikutnya. Sekarang kau adalah milikku. Kia tertawa mengejek kobaran apinya membesar. Ah, penguasa binatang, otoritasmu sudah direbut bukan? Apa kau masih punya hak untuk mengklaim pengikut? Senyum Lin menajam tatapannya, setajam kilat. Tenang saja, giliranmu akan tiba. Dari dalam api neraka, wujud aslinya, muncul tanduk membara dan mata buas yang menyala. Jadi benar itu kau, anak sapi kecil. Ekspresi Kia dipenuhi keterkejutan. Dasar brengsek, bagaimana kau bisa ada di sini? Seharusnya kau sudah lenyap. Subnigurat melangkah mendekat. Matanya bersinar lembut namun suaranya penuh dominasi. Kau pasti lupa bertanya. Lin adalah suamiku. Tentu saja aku akan ada di sini.
Kia menggeram tak percaya amarah berkobar di matanya. Lin tetap tenang, bahkan tersenyum. Baiklah, basa-basinya sudah cukup. Ia menoleh pada Subnigurat. Tatapannya melembut. Aku akan kembali sebentar lagi, Nia. Detik berikutnya pilar cahaya suci melesat ke langit Lin dan Kia lenyap berpindah ke kuil segala manifestasi. Kia mengamati sekelilingnya dengan seringai. Kuil ini tak ada bedanya dengan sarang iblis. Sepertinya kau sudah jatuh terlalu dalam. Ia menggeram, suaranya penuh kebencian. Sialan kau, transmigrator. Tak kusangka kau masih bertahan di dunia ini. Mata Lin menajam. Imam Ksatria Histia telah gugur di hutan binatang di tangan pengikut penyihir kegelapan. Dan pelakunya tak lain adalah kau, Minotaur. Kia mendengus menghina. Imam suci yang munafik itu, ya, akulah yang mengakhiri riwayatnya. Memangnya kenapa kalau aku api bergejolak di sekelilingnya? Kau hanya bermimpi jika berpikir bisa menahan amarah tuanku sendirian. Tiba-tiba tanpa aba-aba, ia menarik kapak raksasa yang ditempa dari magma. Kapak perang sang Minotaur. Kia mendengus meremehkan mengingat levelnya yang menyedihkan saat itu. Kau benar-benar pikir ksatria suci itu sepadan dengan dewa sepertiku? Bibirnya menyunggingkan senyum penuh percaya diri. Setelah kepala Lin terpenggal, aku akan kembali dan membangun surga bunga lili yang abadi. Namun Lin membalas dengan cibiran dingin. Siapa bilang dia telah tiada? Kau pikir aku hanya diam selama 75 tahun tidurnya Dewa Iblis? Selama 37 tahun, aku menyempurnakan sihir Histia, jauh melampaui batas yang pernah ia capai. Dan sekarang kau pikir bisa jadi lawannya? Dengan satu gerakan pergelangan tangan Lin memanggil sebuah tombak perak ke udara. Tombak itu mendarat dengan mantap di tangan sosok berzira gemilang. Dia adalah Histia. Perlahan ia membuka helmnya memperlihatkan mata merah yang menyala dengan semangat juang. Tak kusangka, aku masih punya kesempatan bertarung lagi. Bahkan setelah kepergianku, bisiknya dengan senyum tipis. Dari kejauhan seseorang tak bisa menahan gumamannya. Jadi itu dia karakternya tidak buruk. Lin tersenyum santai. Begitu matanya terlihat kepribadiannya jadi sedikit lebih agresif. Itu sifat bawaannya. Menggenggam tombak di tangan Histia berjalan mantap ke arah Kia. Langkahnya sama sekali tidak goyah. Itu sifat bawaannya. Menggenggam tombak di tangan Histia berjalan mantap ke arah Kia. Langkahnya sama sekali tidak goyah. Ia mengangkat kapak raksasanya tinggi-tinggi. Kau menolak cintaku, maka lenyaplah sekali lagi. Kobaran api dahsyat membumbung ke angkasa. Inferno raksasa terbentuk di atas mereka. Lalu runtuh menghujam Histia laksana meteor. Minotaur menyeringai yakin pertarungan usai dalam sekejap. Namun matanya terbelalak kaget. Dari pusat kobaran api, sesosok bayangan perak melangkah maju. Histia sama sekali tak terluka. Dengan tenang ia berkata, panas ini bahkan tak cukup untuk menghanguskan pakaianku. Dari kejauhan Nia berdiri merenung di tengah kehampaan. Para transmigrator, mereka adalah senjata pilihan dunia ini. Terlahir untuk menantang para dewa iblis. Jika satu dari mereka mencapai potensi penuhnya, bahkan dewa pun bisa takluk di hadapan mereka. Itu bukan mitos, itu adalah takdir. Namun sedikit yang bisa bertahan untuk mencapai titik itu. Kecuali seseorang meneruskan warisan mereka, mengasah kemampuan bahkan setelah akhir hayatnya. Kekuatan sejati Histia adalah kemampuan untuk mengubah serangan musuh menjadi kekuatannya sendiri. Di bawah kendalinya ia mengulurkan tangan, memadatkan api di sekitarnya menjadi inti energi laksana jantung yang ditempa para dewa. Seketika sebuah tombak melesat terbakar oleh api yang dahsyat. Ledakan api menyelimutinya tombak itu, menembus pertahanan Minotaur tanpa ampun. Di tengah kobaran api Histia berdiri dengan tatapan dingin. Akhirnya, pembalasanku tuntas. Detik berikutnya ledakan dahsyat menyelimuti seluruh kuil. Dalam sekejap Minotaur itu lenyap di telan cahaya. Saat suasana kembali tenang, Histia menghampiri Lin sambil menggenggam erat otoritas dewa jahat yang berhasil direbutnya. Ia berbisik, satu lagi dewa jahat berkurang di dunia ini. Namun bagi Lin pelukan ini justru terasa paling berbahaya sepanjang hidupnya. Kekuatan pelukannya terasa bisa meremukkan tulang. Dari kejauhan Nia mengamati mereka. Wajahnya datar, namun pikirannya bekerja cepat. Dengan kekuatan abadi dan para transmigrator di belakang mereka, takkan ada dewa jahat yang bisa lolos. Dari kejauhan Nia menatap dalam diam. Sebuah senyum licik terukir di bibirnya. Momen ini harus kuabadikan untuk Kenia nanti. Kita lihat saja apa Lin masih berani menyebut dirinya abadi setelah ini, gumamnya. Terlihat keren saat melakukan hal memalukan, benar-benar curang. Sementara itu, Lin menatap lurus ke mata Histia. Sudah siap? Histia mengangguk mantap. Silakan Tuan Lin. Lin menyipitkan matanya. Ini akan sedikit menyakitkan, jadi bersiaplah. Lin pun mulai merapal mantra dengan suara yang dalam dan hikmat. Wahai pengembara yang gugur jauh dari rumah, tugasmu telah usai. Dengan namaku aku memanggilmu. Lepaskanlah belenggumu sekarang. Dengan satu tarikan kuat, ia menarik rantai bercahaya dari dalam diri Histia. Itu adalah rantai dewa asing kutukan yang tanpa sadar membelenggu semua transmigrator. Dan kini Lin akan memutus rantai terakhir itu
membebaskan Histia untuk selamanya. Ia berteriak lantang. Putus, sekarang, krak, suara gemeretak yang nyaring terdengar. Rantai itu hancur di bawah kekuatan sucinya. Histia pun tersungkur ke tanah. Napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat, tapi akhirnya, ia bebas. Mereka berhasil. Lin menatap ke langit dengan suara yang tenang. Sekarang kau bisa melihat jalan pulangmu. Histia mengikuti arah pandangnya. Matanya berkaca-kaca. Tanpa sadar air mata mulai mengalir di pipinya. Ia melihatnya. Kamar tidurnya yang familiar, wajah-wajah yang ia rindukan. Semuanya begitu jelas seolah bisa diraih. Sementara itu, di dunia biasa, Lilith menghela napas frustrasi. Dia masih belum kembali. Apa dia benar-benar kabur dengan Nia? Supniat menoleh matanya tak goyah. Harus ada kepercayaan di antara kita. Aku bisa merasakannya. Lin masih di kuil, mungkin sedang ada urusan penting. Ekspresinya berubah tegas. Sebagai seorang istri, aku harus menyiapkan bekal yang lezat untuk menyambutnya pulang. Lilith tak tahan lagi dan menyela dengan ragu. Aku tidak yakin manusia seperti Lin akan menyukai masakan gaya Cthulhu. Dewi Ibu, ia berhenti sejenak lalu berbisik. Lagi pula, yang terakhir mencobanya sudah berinkarnasi. Supniat terdiam sejenak, lalu mengangguk dengan sangat serius. Poinmu sangat meyakinkan. Supniat termenung di dapur. Kalau begitu, aku harus menggunakan bahan yang lebih baik. Makanan apa yang disukai manusia? Saat itu bel pintu berbunyi. Ding dong, lamunannya pun buyar. Matanya berbinar. Apa itu, Lin? Dengan gembira ia bergegas membuka pintu, namun langsung terdorong ke belakang oleh pelukan tiba-tiba. Seorang tamu berdiri di ambang pintu sambil tersenyum. Senang bertemu denganmu. Aku rekan lama Tuan Lin. Ia menatap Supniat dan mengangguk ramah. Selera Lin memang tidak main-main. Supniat membeku, benar-benar bingung dengan situasi ini. Tiba-tiba, Lin muncul dan menepuk bahunya. Tidak perlu membuat bento itu lagi. Aku bahkan belum sempat mencicipinya. Lin melangkah maju. Biar ku perkenalkan kalian. Ini istriku Supniat, Dewi Ibu dari Panteon Sarang. Dan ini Histia, seorang transmigrator sepertiku sekaligus pendiri keuskupan. Lin tersenyum. Mulai hari ini kita semua akan tinggal bersama untuk sementara, setidaknya sampai pernikahanku dengan Nia selesai. Supniat tampak makin kebingungan. Namun tiba-tiba sepasang tangan meraih tangannya dengan lembut. Histia tersenyum manis. Aku di sini bukan hanya untuk pernikahan, tapi juga untuk memberimu bimbingan soal cinta dan gairah. Ia mengelus telapak tangan Supniat dengan lembut. Sampai kau dan Tuan Lin berhasil menjalankan tugas kalian, aku akan menjadi instruktur pribadimu. Semua rintangan akan kusingkirkan. Sambil tersenyum misterius, ia sedikit mengangkat roknya. Seketika setumpuk buku mencurigakan jatuh dari dimensi lain. Histia mengambil satu dengan sampul berkilau. Mari kita berjuang bersama. Kita akan kuasai setiap gerakan di buku ini dan meraih kebahagiaan cinta sejati. Sementara itu, di istana agungnya Supnigura terbaring lesu di ranjang raksasanya. Ia bergumam. Bosan sekali. Sambil berguling resah ia merengek. Aku cuma mau baca manga. Tiba-tiba pintu berderit pelan. Lilith mengintip masuk. Ibunda, pesanan Anda sudah tiba. Seketika Supnigurat duduk tegak dengan wibawa. Bawa kemari. Lilith pun menunjukkan sebuah buku tipis bersampul merah jambu. Ini edisi terbaru Teriakan Cintaku. Masih hangat dari percetakan. Mata Supnigurat langsung berbinar-binar. Cepat berikan padaku. Dengan tak sabar ia membuka dan melahap setiap halamannya. Matanya bersinar larut dalam alur cerita. Lilith yang melihatnya hanya bisa menghela napas. Ibunda benar-benar tekun sekali. Mengikuti seri ini selama lebih dari 1700 tahun. Supnigurat tersenyum puas. Ini semua berkat cerita hebat dari Sensei Lena. Kedua tokoh utamanya jelas saling suka. Tapi karena identitas rahasia mereka tak bisa saling jujur. Indah sekali. Kisah yang manis sekaligus pilu. Lilith hanya bisa memutar bola matanya. 1700 tahun tanpa ada kemajuan. Romansa mereka tidak bergerak 1 inci pun, Yiki. Yata tahu Yikiko. Supnigurat menutup manga itu perlahan sambil tersenyum. Justru karena lambat, momen pengakuan mereka akan jadi sangat istimewa. Di tempat lain, di keuskupan, Diolin termenung di mejanya. Alisnya berkerut menatap kosong lembar sketsa di hadapannya. Ruangannya penuh dengan tumpukan naskah yang belum selesai. Ia jelas sedang dikejar tenggat waktu. Seseorang di dekatnya tertawa kecil. Inilah akibatnya kalau kau memaksa menggambar manga shoujo. Apa kau menyesal sekarang? Lin menghela napas panjang. Siapa sangka? Menggambar manga lebih sulit daripada menaklukkan monster terkuat. Saat itu Histia masuk membawa sepucuk surat. Dengan senyum lembut ia menyerahkannya pada Lin. Ini surat lagi dari Nona Gao. Dia sudah menulis untukmu selama lebih dari 1700 tahun. Tidakkah sudah saatnya Anda membalas perasaannya, Tuan Lin? Yang lain ikut menimpali. Dengan surat setulus ini, masa hatimu tak tergerak. Terima saja cintanya.
Lin hanya tertawa dan menggeleng. Pernikahan tidak mungkin. Aku tidak akan pernah menikah. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk Mangga. Histia menghela napas geli, lalu bertepuk tangan untuk menarik perhatian. Ia melangkah ke tengah ruangan sedikit mengangkat roknya, memperlihatkan sebuah ruang dimensi, berkilauan di baliknya. Lalu ia berkata, "Mari kita mulai pelajaran hari ini. Lupakan teori kita langsung ke praktek." Supini Gurat mengangkat tangan dengan ragu. "Anu, topik hari ini tentang apa ya?" Histia bertepuk tangan lagi. Seketika para pelayan mendorong masuk sebuah ranjang besar yang empuk dan mencurigakan. Histia duduk dengan anggun di atasnya sambil tersenyum. "Topik kita hari ini adalah mempelajari setiap posisi satu persatu." "Baiklah, ayo mulai tahap pertama, latihan kelenturan tubuh." Mendengar itu, wajah Supni Gurat seketika memerah padam. Ia tergagap demonstrasi langsung ini terlalu berlebihan, tapi Histia tampak tidak peduli sama sekali. Dengan senyuman ia meraih Nia dan memberi isyarat agar Lin dan Supni Gurat memperhatikan dengan saksama. "Ini adalah pelajaran tingkat tinggi," ucapnya riang. "Jadi perhatikan baik-baik dan belajarlah." Supni Gurat begitu gugup. Ia bersembunyi di belakang Lin, memegang ujung bajunya seperti anak kucing yang ketakutan. Sementara itu, Lin sudah masuk mode belajar serius. Ia mengeluarkan mikroskop dan mengamati setiap detail dengan fokus setajam laser. "Belajar itu seumur hidup," katanya kalem. "Siapa tahu pengetahuan ini akan berguna. Mari kita amati saja." Wajah Supni Gurat masih memerah, tapi setelah ragu sejenak, ia ikut mengeluarkan mikroskop dan mulai membuat catatan. Tapi fokus pengamatan mereka sangatlah berbeda. Lin menganalisis aliran energi sihir dan sisa-sisa kutukan. Respons ototnya optimal, sirkulasi sihir stabil, kutukannya benar-benar sudah terangkat. Sementara itu, Supini Gurat bergumam gugup. Posisi itu kelihatannya aneh sekali. Pinggangnya lentur sekali, data pun terkonfirmasi. Kutukan Histia memang telah sirna. Bahkan kontak fisik dengan Dewa Kegelapan sekalipun kini tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Histia menoleh pada Lin dengan senyum manis. "Ada apa, Lin? Kau terlihat sangat fokus. Menemukan sesuatu yang menarik." Lin menggeleng pelan. "Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya teringat sesuatu dari masa lalu." Histia pun tersenyum. "Baiklah, sekarang kita ganti posisi. Dari bawah ke atas." Dengan anggun ia menyesuaikan posturnya. Setiap gerakan diperagakan dengan presisi yang elegan. "Perhatikan baik-baik. Keseimbangan adalah kuncinya. Lalu gigit pelan telinga pasanganmu. Nia, ayo bekerja sama sedikit. Jangan terlalu kaku." "Ah, bagus sekali. Histia, kau luar biasa." Desah Nia terhanyut suasana. Sementara itu, Lilith hanya bisa termangu di pinggir ruangan. Wajahnya diliputi kecemasan, tangannya terkepal erat. Ia berbisik lirih. Gawat. Ibu Dewi benar-benar mempelajari teknik terlarang itu. Semuanya berjalan terlalu cepat. Sambil mengepalkan tangan, ia bertekad. "Tidak. Aku harus menghentikan mereka malam ini." Jika dibiarkan, Ibu Dewi akan sepenuhnya terpengaruh. Malamnya Lilith menerobos masuk kamar Lin dan Supni Gurat, membawa tumpukan dokumen penting. "Maaf mengganggu, tapi laporan ini harus segera diselesaikan." Supni Gurat hanya bisa menghela napas. Lilith, apa laporan ini tidak bisa menunggu besok. Namun, Lilith berdiri kokoh, tatapannya menyeratkan tekad baja. "Tidak ya, Fahah. Tidak bisa, apa yang bisa dikerjakan hari ini harus tuntas hari ini. Mulai sekarang akan ada laporan malam setiap hari." Tepat saat ia selesai bicara, sepasang mata merah menyala muncul dari kolong tempat tidur. Sebuah tangan melesat keluar mencengkeram pergelangan Lilith dan menariknya ke dalam kegelapan. Dari dalam bayangan suara Histia menggema misterius. "Sepertinya, kau harus meninjau kembali pelajaran hari ini." Seketika wajah Supni Gurat memerah padam uap seolah keluar dari kepalanya. Kami akan berusaha sekuat tenaga." Sementara itu, Lilith sudah terikat tak berdaya di sebuah kursi. Seorang biarawati berpenampilan menarik dengan tenang mengencangkan ikatannya. "Kami akan melepaskanmu, asal kau tidak mengganggu pelajaran malam mereka lagi." Di sisi lain, Histia membuka lemari dapur dan tertegun. Rak-raknya penuh dengan hidangan yang aneh dan misterius. Ia bergumam takjub. "Wow, Nia benar-benar berbakat memasak ya." Lilith hanya bisa memutar bola matanya kesal. Ia berbakat sampai semua bahan di rumah ini jadi bahan percobaannya. Apa masakan Demeter itu masih layak untuk disantap? Histia tersenyum lembut. "Hanya perlu dipanaskan sedikit dan rasanya akan nikmat. Ayo coba saja." Lilith menatapnya curiga. Rasa penasarannya terusik. "Tunggu, apa kau benar-benar nyata?" Aneh melihat seseorang yang harusnya sudah tiada, malah asyik memasak. Histia tertawa kecil sambil mengaduk panci. "Tidak sepenuhnya. Wujudku saat ini adalah proyeksi sihir ciptaan Tuan Lin. Sebuah proyeksi yang membawa kepribadian, kenangan, dan kesadaran dari sosok aslinya.
Para transmigrator dipanggil ke dunia ini untuk satu tujuan, yaitu untuk menaklukkan dewa kegelapan. Selama misi belum tuntas, jiwa kami akan terus terikat di dunia ini. Tuan Lin telah mengalahkan sosok itu agar aku bisa terbebas dari takdir ini. Lilith mengerutkan dahi. Jadi, transmigrator memang ditakdirkan melawan dewa kegelapan. Benar sekali. Histia dengan lembut mengulurkan tangan dan mengelus kepala Lilith dengan tatapan hangat. Tenang saja, perasaan Tuan Lin pada Nona San itu tulus. Menaklukkan dewa tak selalu berarti melenyapkannya. Dia telah menemukan jalan lain, jalan yang damai untuk semua. Histia tersenyum ceria. Nah, sebelum itu mari kita isi perut dulu. Lilith menoleh dan terbelalak kaget. Tumpukan bahan aneh tadi, entah bagaimana berubah menjadi sepiring mie goreng yang tampak lezat. Hah, kenapa jadi mie goreng? Serunya tak percaya. Histia tersenyum misterius. Ini kekuatan cinta. Dengan sedikit cinta, kekacauan pun bisa menjadi mie goreng. Wajah Lilith memerah padam, ia bergumam pelan. Iya, terserahlah. Mana mungkin aku percaya hal itu? Tapi detak jantungnya berkata lain. Tiba-tiba suara perut keroncongan memecah suasana. Di ambang pintu Nia, dan pemimpin sekte api berdiri. Sang pemimpin sekte tersenyum cerah. Permisi, boleh kami bergabung? Histia mengangguk ramah. Tentu saja, tapi kita harus pindah tempat. Tak lama kemudian, mereka semua sudah berkumpul di depan pintu kamar tidur. Suara yang terdengar dari dalam begitu luar biasa. Bahkan pemimpin sekte api hanya bisa bergumam bingung. Kenapa kalian begitu gigih ingin mereka melakukan itu? Nia dan Histia menjawab serempak. Karena ini adalah takdir yang tertulis dalam ramalan dunia ini membutuhkan sang pencipta. Tanpanya dunia akan hancur. Bahkan kedatangan para transmigrator takkan cukup untuk memperbaiki kekacauan yang ada. Ramalan dengan jelas menyatakan, pencipta berikutnya akan lahir dari Ibu Dewi Supigura. Karena itulah Lilith harus diawasi dengan ketat. Kita tidak bisa membiarkannya mengganggu lagi. Setelah berkata demikian, Histia berbalik dan menuju ke uskupan Dio. Di sana seorang biarawati tampak berlutut khusyuk di depan altar. Tangannya tertangkup dalam doa. Namun kerutan di dahinya menunjukkan kegelisahan. Kenapa? Meski sudah berusaha, kenapa semakin sedikit yang menikah? Apa cinta sudah lenyap dari dunia ini? Tepat saat itu sosok Histia perlahan muncul dari bayangan. Ia berjalan anggun mendekati sang biarawati dan berbisik lembut. Karena syarat untuk sebuah ikatan menjadi terlalu berat, orang-orang jadi ragu untuk percaya pada cinta dan membuka hati mereka. Perlahan, dunia ini kehilangan kehangatannya. Biarawati menatapnya dengan tatapan bingung. Lalu apa yang harus kita perbuat? Haruskah kita hanya diam menyaksikan cinta memudar begitu saja? Histia tersenyum tipis, sorot matanya menyimpan makna yang dalam. Jangan cemas. Selalu ada pahlawan yang bangkit untuk melindungi keindahan. Lin dan Subnigurat adalah bukti terbesarnya. Di saat yang sama, di tengah reruntuhan Lin, hanya terdiam membatu. Wajahnya segelap awan badai setelah menerima kabar yang menghancurkan hati. Seorang penjelajah dimensi baru telah tiba dan membuat banyak anggota masyarakat lama menghilang. Tangannya terkepal erat menahan amarah. Dia bergumam lirih, "Kau ingat janji kita di bawah pohon sakura itu untuk melindungi keindahan dunia ini. Tapi sekarang bahkan cinta pun direnggut paksa." Penjelajah dimensi baru itu dikenal sebagai Kira sang penghancur. Bahkan sebelum datang ke dunia ini, namanya sudah terkenal kejam. Tak terhitung tokoh penting yang perjalanannya berakhir di tangannya. Baginya mengakhiri perjalanan orang lain bukanlah keharusan melainkan sebuah kesenangan yang membangkitkan semangat dalam jiwa dan raganya. Dunia baru ini adalah surga baginya di mana moralitas tak ada artinya. Selama targetnya sepadan, dia akan bertindak tanpa ragu. Tiba-tiba, seorang penjaga yang terluka parah ambruk di hadapannya. Meski napasnya tersengal dan cairan merah mengalir matanya tak menunjukkan rasa takut. Dengan sisa tenaganya dia berbisik penuh keyakinan. "Masyarakat keselamatan akan datang untukmu." Begitu kata-kata itu terucap, tubuh sang penjaga mulai memancarkan cahaya keemasan yang menyala-nyala. Sebuah senyuman tipis terukir di bibirnya. Serangan api suci. Sinar yang menyilaukan meledak dari tubuhnya, menembus lurus ke dada Kira bagai hukuman dari langit. Itu adalah serangan pamungkasnya. Seluruh sisa hidupnya dipadatkan menjadi satu kilatan cahaya yang dahsyat. Namun Kira hanya menatap lubang di dadanya dan menyeringai. "Hanya ini, kau berhasil melukaiku dan mengira sudah menang." Lukanya mulai menutup dengan cepat, pulih dengan kecepatan yang tak masuk akal. Seolah serangan tadi hanyalah goresan kecil. Dia lalu melompat ke arah tubuh tak bernyawa sang penjaga dan melampiaskan amarahnya yang mengerikan. Pemandangan mengerikan terjadi. Tiba-tiba sebuah siluet gelap muncul di belakangnya. Seorang pria berjubah hitam panjang berdiri tanpa suara. Wajahnya tegas
dan tatapannya setajam belati. Suaranya terdengar begitu dingin. Jadi ini semua ulahmu. Dia melangkah mendekat menyingkirkan sebuah baju zirah kosong dengan kakinya. Hanya cangkangnya yang tersisa. Sepertinya kekuatanmu bukan hanya menghilangkan nyawa, tapi juga menyerap jiwa mereka. Kira berbalik perlahan menjilat bibirnya dengan senyum licik. Lalu kau ini siapa mainan baru untuk koleksiku? Pria berjubah itu menatapnya tajam dari atas. Suaranya tenang namun terasa mengintimidasi. Biarkan aku memperkenalkan diri. Aku adalah Zero sang pencipta. Zero tertawa pelan. Aku sama sepertimu seorang penjelajah dimensi. Dulu aku bagian dari masyarakat lama tapi tidak lagi. Dia merentangkan tangannya seolah merangkul dunia. Sebagai pencipta surga ini, aku ingin kau lebih menikmati waktumu di sini. Jadi bagaimana kalau kita mainkan sebuah perburuan yang mendebarkan dengan taruhan besar? Seketika mata Kira berbinar penuh minat. Nafsu untuk bertarung berkilat di matanya. Dia menjilat bibirnya penuh semangat. Permainan berburu kedengarannya sangat menyenangkan. Sementara itu, di kapel perjanjian seorang biarawati bergegas mendekat sambil membawa buku catatan tebal. Dengan hormat ia menyerahkannya pada Histia. Ini adalah catatan semua pernikahan selama 5 abad terakhir. Silakan diperiksa. Histia membuka beberapa halaman dan ekspresinya langsung menjadi serius. Seperti dugaanku jumlah pernikahan terus menurun. Dunia ini perlahan kehilangan kehangatannya. Biarawati itu tampak ragu sejenak sebelum bertanya. Nona Histia, mengapa Anda begitu bertekad untuk mengatur pernikahan Tuan Lind dan Nona Subni? Apakah mereka berdua benar-benar? Histia mengangkat wajahnya, sorot matanya penuh kekaguman. Tuan Lind adalah yang terkuat dari generasi pertama penjelajah dimensi. Dan Nona Subnurat adalah entitas suci Dewi Ibu dari sarang sekaligus sosok yang dianggap dewa kegelapan. Pernikahan mereka bukan sekadar penyatuan dua insan. Ini adalah pertemuan dua dunia antara logika dan naluri keteraturan dan kekacauan. Biarawati itu terkesiap tak percaya. Itu luar biasa. Apakah dunia ini benar-benar diambang kehancuran? Histia dengan lembut menepuk bahu Biarawati itu untuk menenangkannya. Tidak perlu takut. Selama aku bisa mengangkat kapel ini hingga ke angkasa, menghubungkan sarang dengan suaka ilahi, kita akan menciptakan ruang suci yang cukup agung untuk menyatukan semua penjelajah dimensi dan para dewa dalam sebuah ikatan abadi. Suara Histia terdengar tenang namun penuh keyakinan. Saat-saat itu, tiba dunia tidak akan hancur. Sebaliknya dunia akan menyambut sebuah harapan baru. Namun Biarawati itu justru terlihat semakin cemas. Tapi apa Anda yakin, para tamu dari kedua belah pihak tidak akan langsung bertarung saat bertemu? Dia bergumam pelan. Aku tak pernah menyangka kapel perjanjian justru bisa menjadi pemicu kehancuran dunia. Di tempat lain, di luar villa mewah milik Lind Lane, berdiri di depan pintu dengan wajah masam. Dia datang untuk meminta penjelasan. Dia ingin tahu mengapa pendiri masyarakat lama kini menikahi sosok dewa kegelapan dan hidup layaknya pasangan biasa di dunia fana. Tepat saat tangannya terangkat untuk mengetuk, "Buk!" Pintu tiba-tiba terbuka. Ribuan tentakel ganas menyembur keluar langsung membelit Lan dan menyeretnya masuk. Di dalam suasana begitu hening dan canggung, Linturatnia dan yang lainnya duduk dalam lingkaran. Anehnya suasananya terasa begitu serius. Nia di sebelahnya menyodorkan sekotak coklat dengan senyum pasrah. Gagal lagi ya, tapi selamat hari Valentine. Lin menatap Lane tanpa ekspresi. Jadi sekarang kau percaya padaku, Lane? Wajah Lane tampak begitu terguncang. Tiba-tiba dia langsung berlutut. Tolong terima aku, bos kau adalah saudaraku selamanya. Tapi saat Lane berapi-api, Subnigurat memotongnya dengan dingin. Dan tatapannya setajam pedang es. Demi melindungi Lin, aku harus selalu waspada terutama pada pria sepertimu. Atmosfer pun menjadi tegang. Lin terbatuk ringan, mencoba mencairkan suasana. Lane segera memperbaiki posisinya dan mulai bicara serius. Tuan Lin, seorang transmigrator baru, telah memulai perburuan keji. Banyak anggota kita yang menjadi korbannya. Nama kodenya, Sang Pembantai. Raut wajah Lin seketika menggelap. Punggungnya menegak dan kilatan amarah terpancar dari matanya. Sang Pembantai ya? Sepertinya aku harus turun tangan sendiri. Supiniurat langsung menggenggam erat tangan Lin, matanya berkilat penuh tekad. Aku ikut denganmu. Orang sepertinya tak bisa dibiarkan bebas. Di saat yang sama, jauh di dalam hutan sebuah pusaran hitam raksasa merobek dimensi. Udara bergetar hebat saat Lin dan Supnigurat melangkah keluar. Mereka mengamati sekitar dengan waspada. Tapi tak lama raut wajah Supnigurat berubah drastis. Tubuhnya sedikit gemetar. Aura ini bahkan membuatku merinding, gumamnya. Siapapun itu, dia telah melenyapkan beberapa dewa jahat. Lin mengangguk pelan, wajahnya serius. Yang lebih parah, dia punya kemampuan untuk menghapus semua jejak. Kemungkinan besar transmigrator itu sudah jatuh ke tangannya. Siapapun orang ini, dia sangat berbahaya. Sambil berbicara, Lin perlahan mengulurkan tangannya.
Sisa-sisa energi di tanah tersedot ke telapaknya membentuk sebuah bola cahaya redup. Cahaya itu berputar dan memadat perlahan membentuk sebuah proyeksi holografik. Sosok Nol pun muncul di hadapan mereka. Alis Supnigurat berkerut. Dia sedikit mirip denganmu. Tiba-tiba proyeksi Nol itu mulai berbicara dengan nada mengejek. Jadi pada akhirnya kau memilih pihak dewa jahat ya? Hentikan omong kosongmu. Jawab Lin dingin menepis proyeksi itu tanpa ragu. Heh, Nol tertawa santai. Aku hanya ingin memberitahumu, surga senja akan segera terbuka kembali. Para transmigrator yang mencoba lari itu, bahkan jika mereka telah tiada tak akan kubiarkan lolos. Matanya menyipit tajam. Keseimbangan takdir telah goyah. Mulai sekarang setiap transmigrator baru akan menjadi bagian dari surgaku. Dia tersenyum sinis. Aku menantikan pertarungan kita selanjutnya. Jangan menghilang terlalu cepat kali ini ya. Proyeksi itu pun lenyap di telan kegelapan. Supnigurat mengulurkan tangan menggenggam lembut tangan Lin. Suaranya terdengar lembut, namun tegas. Tolong ceritakan padaku tentang dia. Sebagai istrimu aku ingin membantumu, ucapnya pelan. Tatapannya penuh kehangatan dan keyakinan. Lin merasakan ketenangan menjalar di hatinya. Dia mengusap lembut wajah Supnigurat dan berbisik. Sebenarnya kau tak perlu terlalu khawatir tentang Nol. Dulu dia sama sepertiku seorang transmigrator, tapi kepribadiannya menyimpang. Dia menganggap dunia ini tak lebih dari sebuah permainan. Transmigrator lain hanyalah sesama pemain, dan para dewa jahat adalah bos yang harus ditaklukkan. Baginya akhir dari segalanya hanyalah hasil biasa dari sebuah game. Pengorbanan penderitaan. Semua itu hanya bagian dari aturan. Saat aku menyadarinya kami bertarung hebat. Aku yang mengakhirinya dengan tanganku sendiri. Tapi aku tak menyangka, dia akan kembali jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan mendirikan apa yang ia sebut surga senja, mengubahnya menjadi arena pertarungan melawan diriku. Lin tertawa getir. Sejak saat itu, siklusnya terus berulang. Aku melenyapkannya, dan dia bangkit lagi dan lagi. Sebuah kisah yang tak ada habisnya. Mendengar cerita Lin, sorot mata Supnigurat berubah kompleks. Jadi, karena itulah kau begitu waspada padanya. Lin mengangguk, terdengar nada lelah dalam suaranya. Ya, dia adalah musuh terbesarku sekaligus yang paling merepotkan. Dan begitulah perjalanan bulan madu mereka pun akhirnya dimulai. Walau Lilith tahu perjalanan ini hanyalah kedok untuk menyelidiki masalah Le. Supnigurat pun tak menyangkalnya karena mereka tak bisa mengabaikan hal itu. Lilith menghela napas sambil menunjuk Lin. Sejak Ibu Dewi menikah denganmu dia jadi sibuk terus. Bisakah kau lebih peka sebagai seorang suami? Supnigurat segera membelanya. Menjalani setiap langkah perjalanan ini bersama Lin. Itulah yang membuatnya sangat berarti bagiku. Tambahnya dengan tatapan sedikit jenaka. Lagi pula ini bisa jadi langkah pertama untuk menaklukkan umat manusia di bawah sarang. Lilith langsung membusungkan dadanya dengan penuh percaya diri. Tenang saja, aku akan mencatat semua data ini dengan saksama. Lin tertawa. Santai saja kita, kan bisa teleportasi pulang setiap malam. Makan mandi dan tidur seperti biasa. Supnigurat tersenyum lembut. Setidaknya perjalanan ini terasa seperti yang dilakukan pasangan normal. Lilith hanya bisa menggerutu. Astaga, drama kalian ini banyak sekali. Bulan madu naik kereta keledai astaga ini, bukan perjalanan ini sudah seperti migrasi purbakala. Dan begitulah perjalanan bulan madu Megalin dan Supnigurat akhirnya dimulai. Di atas kereta yang bergoyang mereka mengobrol santai, hingga sebuah kenyataan pahit terungkap. Perjalanan melintasi hutan dan lembah ini akan memakan waktu 2,5 tahun. Raut cemas langsung terlukis di wajah Supnigurat. Sayang, ini kan bulan madu kita. Apa tidak apa-apa? Lin tersenyum lembut. Tenang saja, kalau darurat kita bisa teleportasi. Untuk saat ini, nikmati saja perjalanannya. Lanjutnya sambil menyerahkan sebuah peta istimewa. Saat Supnigurat membukanya, matanya terbelalak. Bukan hanya rute, tapi juga penuh tanda tempat wisata kuliner khas dan lokasi-lokasi terkenal. Matanya langsung berbinar penuh sukacita. Wah, aku belum pernah mencicipi kuliner dunia manusia, serunya. Lin tertawa. Bukan hanya makanan kok. Lihat di Ngarai Zamrud ada pemandian air panas. Kita bisa bersantai dan menikmati momen ini sepenuhnya. Ucap Supnigurat perlahan bersandar di bahu Lin yang tertawa bahagia. Setelah berendam kita bisa melakukan sesuatu yang lebih santai, bisik Lin. Tiba-tiba Lilith muncul dari belakang memutar matanya dengan jengah. Heh, sudah cukup mesra-mesraannya. Ia melirik sekitar lalu berbisik. Kalian sadar ini di tengah jalan kan? Jangan bicara hal memalukan seperti itu. Nanti ada yang dengar. Lalu dengan senyum licik ia menambahkan, bulan madu kalian memang penting, tapi kalau nanti lewat hutan monster, bisa tolong bantu aku sedikit. Perjalanan ini belum usai, masih panjang jalan menanti. Meski kini terpisah, esok kita akan jumpa lagi.
Janganlah pergi terlalu lama. Kisah ini masih menyala kita akan bersama hingga petualangan baru tiba. Satu dunia satu asa kita berlari bersama. Janganlah pergi terlalu lama. Kisah ini masih menyala kita akan aman sentosa. Kita bersama hingga jumpa di aventur baru satu dunia satu asa. Kita berlari bersama. Jangan pergi terlalu lama. Semangat ini masih membara. Bila kita bersama hingga tiba di petualangan yang baru, perjuangan kita belum selesai.